Halo teman-teman, selamat datang di episode baru Bincang Anak Rantau. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemanin sama dua orang kakak-kakak nih. Yang pertama ada Bang Fernando Sihotang. Halo Bang. Halo, apa Ya, kabar? baik-baik Bang, puji Tuhan. Jadi Bang Fernando Sihotang ini gue kenal way back sih dulu dari zaman di Abang ini dulu di Jerman. Kebetulan beliau menyelesaikan masternya di bidang human rights di Erlangen University. Tapi sekarang beliau atau dia si Abang sudah balik ke Indonesia dan sekarang dia menjabat sebagai koordinator HAM dan advocacy di KNLWF atau Komite Nasional Lutheran World Federation. Selain Bang Fernando, ada juga bersama kita Bang Iman Pasupurba. Halo Bang. Halo, apa kabar? Baik-baik Abang. Iya. Bang Iman ini adalah dosen hukum tata negara di Universitas Negeri Surabaya, dan selain itu beliau juga merupakan advisor di suatu organisasi bernama YIPC atau Young Interfaith Peacemaker Community. Nah, hari ini bersama mereka kita bakalan ngomongin isu yang saat ini sedang ini ya, sangat lagi hangat, masih hangat, kebetulan masih hangat ya, maka itu yaitu persoalan polemik tentang aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Nah, karena kebetulan beliau berdua ini kan ahli di bidang hukum dan hak asasi manusia, mungkin kita bakalan melihat permasalahan ini dari perspektif itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita melihat dari perspektif lain gitu. Sebelumnya kira-kira gimana Abang berdua? Siapa duluan mungkin yang mau kasih pendapat tentang permasalahan ini? Ya mungkin Bang Iman Pasupurba. Silahkan. Siapa aja Bang boleh Iman. sebenarnya. Sama aja. Bang Fernando udah kasih Bang Iman duluan. Ya. Gimana? Ini mau nyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan itu ya? Ya, betul sekali Bang. Oke. Yang pertama memang beberapa waktu lalu saya juga mendapat kabar ini ya, dan menjadi suatu pembicaraan yang hangat di komunitas saya. Karena kebetulan saya juga menjadi pendamping untuk gerakan pemuda toleransi di Indonesia yang tadi disebutkan. Dan ada satu kader kita yang share berita itu, dan saya juga mencoba membaca dan melacak dan melihat memang itu adalah berita yang valid karena memang sudah diberitakan oleh media yang memang kita anggap valid di Indonesia begitu ya. Nah, respon saya pertama kali mendengar ini sebenarnya sedih ya, sedih, dan secara pribadi dari perspektif keilmuan saya juga merasa loh, ada apa dengan saudara-saudara saya yang ada di Minangkabau seperti itu ya. Jadi lebih condong ke sana. Dan saya mencoba juga melacak kira-kira alasan mereka menghapus itu apa. Dan ini kan dikeluarkan surat, berbentuk surat sebenarnya ya. Jadi protes itu sebenarnya disampaikan dalam bentuk surat kepada Kementerian Informasi untuk menghapus dari Play Store ya Injil yang berbahasa Minang itu. Nah, persoalannya setelah kalau soal surat, ketika saya mencermati dalam perspektif hukum, sederhana saja, surat itu kan bukan suatu keputusan atau kebijakan, itu hanya sebagai surat menyurat bagian dari administratif, permintaan dari seorang kepala pemerintahan dalam level daerah. Kalau tadi misalnya itu berbentuk keputusan, baik itu SK atau peraturan, itu mungkin sesuatu yang menarik untuk digugat misalnya secara petun. Demikian juga bisa juga mungkin di judicial review di Mahkamah Agung kalau misalnya itu dalam bentuk peraturan daerah. Tapi kemudian karena dia bentuk surat, ini menjadi bola liar, akhirnya masyarakat bebas menafsiri atau menginterpretasi kira-kira persoalan ini dalam konteks hukum, HAM, demikian juga sosiokultural Minangkabau, akhirnya orang menjadi sangat bebas memberikan penafsiran soal itu. Tapi izinkan saya juga mencoba memberikan pendapat soal itu, karena kalau ditanya misalnya, apakah memang adakah urgensi menerjemahkan Injil dalam bahasa Minangkabau? Saya harus mengatakan bahwa
Apa salahnya menerjemahkan kitab suci dalam berbagai bahasa? Apakah bahasa itu apakah satu kitab tertentu itu harus diklaim oleh suku tertentu, atau sebaliknya suku tertentu mengklaim agama tertentu? Dalam konteks kepercayaan juga kita tahu bahwa bahasa adalah ciptaan Tuhan sendiri. Itu yang paling sederhana. Kalau kita membaca kitab Taurat, bahwa di kisah Menara Babel lah, kita tahu Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Maka kalau kita bicara soal bahasa, ribut soal bahasa, termasuk juga bicara suku, ya. Kalau tidak salah di Kejadian 11 itu diceritakan ada 70 suku bangsa di sana. Bahwa berarti kita harus menggugat Tuhan. Menggugat bahasa itu sama dengan menggugat Tuhan, gitu ya. Apalagi yang dibicarakan ini adalah firman Tuhan, gitu ya. Terlepas orang bersangkutan percaya atau tidak. Itu dulu dari perspektif yang paling sederhana. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah memang tidak ada satupun orang Minangkabau yang memang betul percaya kepada Injil? Sebut saja mereka beragama Kristen. Saya mencoba melacak informasi supaya valid. Kebetulan saya menemukan satu jurnal, namanya Jurnal Religio. Ini dari, saya sengaja juga ambil dari kampus Islam, karena memang hasil penelitian dari kampus tersebut, sehingga valid dan memang itu sudah dipublish. Jadi saya bisa terima itu sebagai data yang valid untuk diperbincangkan, dipublish, seperti itu. Ketika saya membaca, saya juga melihat, ternyata di Minangkabau bukan hanya 1-2 orang. Di jurnal itu disebutkan bahwa data BPS terakhir itu hampir 160.000 orang. Iya kan? Bahkan ada 30.000 orang katanya yang bersuku Minang betul-betul yang didata oleh PGI. Nanti kalau lihat data PGI, nanti di jurnal itu, justru mereka kutip rilisnya hasil PGI, memang ada 30.000 orang. Jadi, fakta peningkatan jumlah orang Kristen di Minangkabau itu adalah sesuatu yang harus diterima. Itu realitas sosial yang terjadi, jadi nggak bisa digugat, karena itu fakta gitu. Jangankan puluhan ribu, satu saja ada orang Minangkabau yang menjadi beragama Kristen, maka pada saat yang sama, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, yang itu tidak dapat dikurangi oleh apapun, maka seharusnya tidak ada salahnya ada Injil berbahasa Minangkabau. Apa yang salah dengan itu? Harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat, jangankan menjadi orang Kristen, ada banyak pendeta-pendeta yang terkenal bersuku Minangkabau. Sebut saja, saya mendapat data ini namanya Abdul Khalid Salim. Kalau Anda mengenal Haji Agus Salim, adik dia, itu orang Kristen dan pendeta. Ya kan? Ya. Belum lagi ada nama-nama pendeta Akmal Sani, ya, ada pendeta Yarwandi Godo, pendeta Sofian. Ini pendeta-pendeta yang sangat masif di dalam pelayanannya. Jadi kalau kita katakan bahwa tidak ada satupun orang Minangkabau yang beragama Kristen, saya pikir kita membohongi fakta realita yang ada terjadi saat ini. Sekarang tinggal kupas data BPS, gitu loh. Kita bisa cari dengan gampang lah, masuk ke BPS kita lihat berapa jumlah orang Kristen di sana. Mungkin saja memang ada orang Kristen yang bersuku lain ada di tanah Minang, di ranah Minang, boleh saja. Tapi kalau kita cek lagi, apakah ada orang Minangkabau, orang Kristen? Iya. Nanti kalau lihat judul jurnal itu, nanti boleh nanti cek jurnalnya. Itu judulnya soal konversi agama Islam, ya, atau orang berpindah agama. Maraknya gerakan kristenisasi di Minangkabau. Itu diceritakan semua di jurnal itu bagaimana data-data gerakan kristenisasi di Minangkabau. Nah, yang berikutnya yang saya cermati lagi, saya tertarik dengan komentar mantan Menak kita periode sebelumnya, ya, Bapak Lukman Saifuddin. Dia bilang apa? Lah harusnya justru kitab suci itu harus diterjemahkan dalam semua bahasa yang ada di Indonesia supaya dia melekat dengan mereka gitu loh. Nah, kalau kita melihat semua fakta-fakta ini terlalu berlebihan menurut saya. Kalau akhirnya kita menciderai dan menghalang-halangi orang lain untuk bisa menikmati Injil dalam berbahasa Minangkabau. Saya pikir itu dulu sementara yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke yang dari perspektif hukum seperti apa gitu ya. Ya. Terima kasih Bang. Iya, mungkin Bang Fernando mau tambahkan. Ya, kalau aku ngantar singkat aja karena udah disampaikan oleh Bang Iman tadi. Ya menurutku ini apa ya? Sebuah presiden buruk untuk memajukan toleransi dan juga menghargai kemajemukan yang sudah lama kita pelihara. Walaupun sebenarnya bicara soal kemajemukan ini dari sisi politiknya ini tarik-menarik. Itu sejak dulu, bahkan juga sebelum
sebelum kemerdekaan 45 itu sudah ada tarik-menarik mengenai identitas keberagaman di Indonesia ini. Nah, tapi kan faktanya hari ini kan Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus itu ditetapkan, itu mengakui kebebasan beragama sampai hari ini. Bahkan juga ada 4 kali sejak reformasi itu konstitusi kita diamandemen, itu di amandemen kedua tahun 2000 itu bahkan 99 dan 2000, itu bahkan menekankan hak asasi manusia, termasuk juga kebebasan beragama dalam konstitusi kita, dan juga ada tambahan undang-undang hak asasi manusia itu. Artinya apa? Soal komitmen kita secara spirit itu barangkali, dan juga dokumennya, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi pada prakteknya memang tidak semua orang memahami, khususnya di daerah-daerah ya, pemerintah daerah, karena juga kita ini sejak reformasi itu sudah desentralisasi, dan juga wewenang pemerintah daerah itu juga dibagi-bagi berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Nah, makanya kenapa kita lihat banyak kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama itu banyak dilakukan di daerah-daerah oleh pemerintah daerah yang merupakan dalam konteks HAM itu merupakan aktor negara sebagai subjek dari HAM itu, subjek dari pelanggaran HAM itu. Nah, apakah boleh, ini kan kalau misalnya orang-orang bilang ini kan bagian dari pembatasan hak asasi manusia, pembatasan kebebasan beragama. Karena kebebasan itu katanya tidak semuanya mutlak. Iya, memang tidak semua mutlak. Walaupun ada hak asasi manusia yang mutlak, absolut, tapi ada juga yang tidak. Nah, dalam konteks menganut beragama, berpikir bersuara hati, itu memang sangat mutlak. Itu nggak boleh dong. Misalnya kayak Asrida mau punya bisa mengklaim bahwa saya mengakui, saya memeluk agama ini gitu, atau saya punya ideologi ini. Itu bagian dari berpikir, dan itu nggak bisa dihilangkan atau dibatasi. Nah, tapi kalau dia manifestasi, memang kalau menjalankan kebebasan itu memang dibatasi, ada pembatasan. Tapi ada aturan mainnya. Misalnya itu diatur oleh undang-undang atau hukum positif di suatu negara itu, kemudian juga legitimate nggak itu sah nggak, misalnya berdasarkan mungkin juga keamanan publik, mungkin ketertiban publik, public health, kesehatan, dan yang lain-lain misalnya. Tapi yang kalau kita lihat di banyak kasus di Indonesia itu pembatasan berdasarkan public order itu, ketertiban umum itu sering dijadikan atau dijustifikasi untuk membatasi kebebasan orang. Misalnya begini, kayak kasus Ahok misalnya, ini kan Ahok ini penista gitu, penista agama gitu, dan dia sudah membuat orang resah gitu. Kemudian si Meliana tahun 2016 misalnya, dia itu sudah membuat orang resah misalnya. Dan sekarang misalnya lagi kasus pemblokiran aplikasi Injil berbahasa Minangkabau misalnya. Statementnya pemerintah daerah Sumbar mengatakan ini membuat masyarakat Minang resah gitu. Nah, ini kan kata-kata yang jimat bagi aktor-aktor negara, pemerintah untuk membatasi kebebasan orang. Jadi sebenarnya itu bisa dipertanyakan dan kemudian diperdebatkan. Bahkan juga sebenarnya kita kalau menggunakan rasionalitas pembatasan hak asasi manusia itu sebenarnya mereka pasti kalah gitu. Cuman ini karena bicara mengenai siapa yang punya kuasa mungkin ya. Itu kalau sisi politiknya menurutku. Nah, ini terakhir ya sebelum nanti kita mulai diskusi. Nah, menurutku ini bagian dari pelanggaran, bukan hanya kebebasan beragama. Karena kayak seperti bilang Bang Iman tadi, ya walaupun mayoritas di Minangkabau di Sumatera Barat itu Islam, tapi bukan berarti nggak ada orang Kristen, atau juga mungkin nggak ada orang Buddha atau yang lain gitu. Ini kan kalau bahasa kami itu teritorialisasi sebuah keyakinan. Jadi ada semacam pengkaplingan, kalau agama ini gitu. Orang Papua agamanya ini, orang Batak agamanya ini, itu nggak boleh gitu. Siapa aja berhak mengklaim, walaupun dia misalnya orang Minang, dia bisa mengklaim bahwa saya percaya terhadap suatu keyakinan ini gitu. Nah, selain itu memang ini juga melanggar hak orang untuk berbahasa, karena dalam konteks hak asasi manusia juga hak berbahasa itu adalah hak dan kebebasan yang nggak bisa dihilangkan.
Tapi dibatasi mungkin iya, tapi tidak bisa dihilangkan dalam konteks hak asasi manusia. Mungkin itu yang dulu pengantar ya, Asrida. Ya, makasih Bang. Tadi kan aku mau ke Bang Iman dulu. Tadi Bang Iman ada bilang soal masalah surat. Itu kan sebetulnya awalnya surat yang dilayangkan sama Gubernur Sumatera Barat terhadap Menkominfo gitu. Nah, sebetulnya itu punya kekuatan hukum seperti apa sih Bang? Apakah bisa kita dengan gampang kayak sebagai kepala daerah mengklaim bahwa sesuatu sudah meresahkan ini saya gitu? Apakah dia kayak memberi suatu eviden yang cukup seperti petisi, misalnya dia bikin petisi terhadap yang berisikan nama-nama masyarakatnya, rakyatnya dia atau gimana gitu? Sebetulnya apa sih kekuatan hukum dari surat seperti itu, Bang? Sebenarnya bisa dikatakan membuat surat seperti itu tidak ada bersekusi hukum karena memang dia sebagai pejabat publik. Kalau dia merupakan pejabat publik, maka sebenarnya yang bisa dianggap kebijakan itu harus ada pijakan hukum dan memang produk itu diakui oleh hukum. Jadi seperti saya katakan tadi, andai kata kebijakannya itu berbentuk SK gubernur misalnya, itu bisa di KTUN-kan dia. Atau misalnya dia membuat peraturan soal ketertiban umum di Sumatera Barat, melarang ada ini segala macam. Itu bisa kita judicial review. Yep. Akan lihat nanti apakah peraturan itu bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi tentunya. Konstitusi Undang-Undang Dasar. Karena yang mereka jadikan landasan untuk itu adalah adanya falsafah orang Minangkabau yang mengatakan adia basandi syarak basandi kitabullah. Lah persoalannya dalam konteks berbangsa bernegara, apakah falsafah lokal menjadi pegangan bersama? Karena semua suku punya falsafah. Dalam konteks bernegara jelas bahwa konstitusi menjadi kitab suci kita dalam bernegara, tanda kutip. Kalau kitab suci bernegara artinya apa? Bahwa dalam relasi antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, hubungan antara pemerintah yang satu, pemerintah dengan warga negaranya, dengan rakyatnya, itu harus berdasarkan kepada konstitusi. Oleh itu makanya dia disumpah harus setia kepada Pancasila dan konstitusi. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat itu bertentangan dengan konstitusi. Dia sedang tidak melakukan mandat yang ada dalam sebuah konstitusi. Ya kan? Jadi kalau falsafah itu ternyata memang menjadi bumerang, bahkan bisa merusak, bahkan misalnya sampai mengatakan mengeluarkan orang tertentu jika tidak Islam maka dia bukan orang Minangkabau lagi. Oh, itu sudah bertentangan dengan peraturan dengan undang-undang, misalnya Undang-Undang 40 tahun 2008 soal tindakan diskriminasi ras. Tanpa sadar mereka sudah mendiskriminasi orang-orang dalam sukunya sendiri, gitu loh. Jadi bagi saya itu bagi saya sebenarnya Sumatera Barat harus mengakui bahwa mereka kecolongan. Itu makanya dalam konteks nasional bahkan para kaum elit yang saya masukkan ini orang-orang cendekiawan dari Minangkabau juga banyak mengkritik itu. Seperti Bapak Ade Armando misalnya kalau kita lihat di vlognya, bagaimana dia mengkritik. Bahkan dia dikatakan tidak lagi orang Minangkabau, walaupun dia mengatakan nggak apa-apa saya menjadi orang Minangkabau. Tapi pertanyaannya adalah siapa Anda bisa menghapus etnis orang lain? Siapa yang bisa mengkontrol kita lahir dari orang Batak? Kalau saya mau, saya kepengen dilahirkan jadi seperti orang-orang Amerika, tinggi, putih, pirang begitu. Kalau boleh, tapi saya tidak bisa mengontrol itu, saudara. Iya kan? Nggak bisa kan? Iya. Lah, terus bagaimana? Siapa yang berhak menghapuskan etnis kita? Sementara yang membuat etnis, yang membuat kita bersuku-suku bangsa, itu adalah Allah sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Bukankah kita melawan Tuhan yang Maha Esa dengan itu? Nah, saya mau katakan itu harus diperhatikan. Oke saja sebenarnya. Itu juga hak dari saudara-saudara kita di Minangkabau memiliki falsafah seperti itu dalam konteks kearifan lokal mereka. Sah-sah saja. Tapi kalau itu mencederai atau bahkan mungkin menyakiti kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks lain, misalnya orang Minangkabau yang lainnya, yang saya katakan tadi jumlahnya tidak juga sedikit ya. Dari data BPS tadi yang 2010 ada 30.000, bahkan sangat mereka mengakui ada gerakan masif kristenisasi. Saya juga nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi yang paling tidak bahwa di lapangan memang ada orang-orang Minangkabau yang convert ke Kristen. Sama seperti misalnya di Tapanuli lah. Siapa yang bilang, dulu kita kan kalau dengar Batak Toba itu pasti Kristen. Itu dulu di pikiran kita loh.
Saya saja waktu kecil punya pikiran itu. Saya agama Batak, orang Batak itu pasti Kristen karena ada no mention. Ya. Tapi sekarang ada berapa ribu orang Batak Toba yang orang Islam. Apakah orang Batak ada yang komplain dengan itu? Simalungun misalnya, Batak Simalungun misalnya. Saya orang Batak Simalungun. Apa saya berani mengklaim, oh saya kan Batak Simalungun, nggak boleh ada agama lain selain Kristen di Batak Simalungun. Saya pernah 2 tahun lalu kembali ke tanah kelahiran saya, tanah Simalungun. Saya lihat sudah banyak para misionari-misionari, para pendakwah di tanah Simalungun. Dan saya fan-fan saja. Kenapa fan-fan saja? Karena saya sederhana saja. Iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah hidayah. Kenapa kita harus mempertentangkan sesuatu yang memang itu adalah otoritas dari Tuhan sendiri gitu loh. Jadi bagi saya falsafah dalam konteks lokal sah-sah saja, tapi ingat dalam konteks bernegara kita punya konstitusi dan kita punya falsafah bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan titik temu kita. Pancasila menjadi titik maju kita. Soekarno bilang Pancasila adalah filosofi Sebrongslag kita, pandangan bangsa kita. Bahwa bangsa ini akan mencapai visi dan tujuannya kalau Pancasila menjadi titik maju, paradigma berpikir, worldview. Jadi kalau misalnya worldview kita bertentangan dengan Pancasila, itu makanya Darmando bilang saya malu terbelakang, padahal kita tahu Hamka luar biasa hebat, Hatta sangat luar biasa. Ada banyak kaum-kaum intelektual hebat dari tanah Minang sana. Dan saya yakin tidak semua orang Minang berpandangan seperti itu. Ya. Apakah ini berhubungan dengan kepentingan politik, saya juga nggak tahu. Ya, perlu menelaahnya lebih dalam lagi. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah memang itu diminta pertanggungjawaban hukum, tapi gubernur secara pribadi, saya pikir itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya tadi baca Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang kebetulan kita sudah meratifikasi konvensi itu ya, Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Saya lihat ada beberapa pasal yang sangat krusial. Ternyata dia bisa digugat dalam konteks perdata, demikian juga pidana sebenarnya. Misalkan saya ke pasal, sebentar saya lihat pasalnya dulu ya. Iya, pasal 9 misalnya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pembedaan ras dan etnis. Ya kan? Berarti tidak boleh sebenarnya oknum atau persona atau individu yang berbahasa yang beriman atau memiliki iman Kristen dalam dia orang Minangkabau, tidak boleh ada diskriminasi terhadap dia. Sanksinya luar biasa. Kalau kita nanti baca pasal 13 dan 14 undang-undang itu. Pasal 13, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi dan etnis yang merugikan dirinya. Jadi andai kata ada orang-orang Kristen Minangkabau yang ingin menggugat pengadilan negeri, boleh. Pasal 14, setiap orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan. Jadi pribadi boleh, komunitas juga boleh. Ya. Jadi kalau ada fellowship Kristen Minangkabau misalnya, mereka boleh. Dan itu sudah pernah ada juga. Nanti kalau baca jurnal itu, nanti kalau ada kesempatan saya akan bawa jurnalnya, karena itu lagi-lagi itu hasil penelitian para dosen juga. Kalau itu nggak valid, saya pikir dosennya bisa malu gitu kan. Karena memang dia menceritakan bagaimana proses kristenisasi yang ada di Minangkabau. Sanksi pidananya ada juga. Ada di pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras etnis yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, bahkan kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, budaya, sebagaimana dimaksud pasal 4 soal ras tadi, itu dipidana 1 tahun dan denda 100 juta loh. Itu pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja, ini pasal 16-nya, setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi etnisnya. Memang ini kalau misalnya ada orang Batak benci Minangkabau, tapi saya lihat ini ada etnik Minangkabau, sesama orang Minangkabau, menunjuk teman Minangkabau-nya bukan Minangkabau gitu. Saya benci, itu kan seperti, saya benci lihat kamu, kenapa kamu Minangkabau melanggar falsafah kita, yang tadi itu. Lah padahal seperti tadi, hak berkeyakinan, hak beragama, itu adalah hak individu yang mutlak tidak bisa dibatasi. Sedikit saya komentari soal yang pembatasan, yang kita menyebutnya dengan istilah kewajiban asasi, pasal 28J. Orang banyak menggunakan itu, saya paham. Tapi tidak banyak orang yang juga membaca lengkap undang-undang itu, pasal 28J. Karena sesungguhnya bunyinya tidak boleh sekedar, oh ini melanggar ketertiban umum, nggak boleh seperti ini, oh tidak boleh. Karena kita negara hukum, ciri negara hukum adalah bahwa negara harus menjamin
pelaksanaan hak asasi manusia, dan itu mutlak harus dilakukan. Pasal 28J ayat 2 bunyinya seperti ini, supaya kita baca, supaya tidak salah paham para pejabat kita menafsirinya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Saya setuju bahwa dalam konteks forum eksternumnya, dalam pelaksanaan HAM, ada pembatasan. Kita menyebutnya sebagai kewajiban asasi. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya kan? Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan adil sesuai dengan perkembangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Ingat, ada undang-undangnya. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang melarang Injil diterjemahkan dalam bahasa Minangkabau? Nah, kalau aku melihatnya, Ya. kalau Bang Iman, aku melihatnya itu kayak undang-undang pemerintah daerah, itu sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk membatasi kebebasan orang atas dasar ketertiban umum, karena itu bagian dari tugas dan wewenang dia, seperti itu. Nah, itu yang mungkin dibayangkan dia bahwa ini diatur oleh undang-undang, seperti itu. Iya, jadi memang gini, kalau kita oke, saya sepakat dengan itu. Memang itu menjadi, ada kewenangan pemerintah daerah sebagai administrator keadilan di daerah dalam hal itu. Tapi kita juga tidak bisa melupakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan. Bahwa dalam penjabaran undang-undang yang derajat rendah tidak boleh bertentangan undang-undang derajat tinggi. Dan sumber hukum tertinggi kita itu adalah konstitusi. Konstitusi, benar. Dan sumber dari segala sumber tertib hukum kita adalah Pancasila. Jadi kalau ada peraturan dalam level lokal yang itu bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, harusnya itu bisa di judicial review ke MK, ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang kita ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir itu yang harus, ya memang ada asas lex specialis derogat lex generalis, bahwa kalau dia khusus menyampingkan yang umum. Tapi lihat, ketika yang khusus itu bertentangan dengan undang-undang yang derajat tinggi, karena dia merupakan penjabaran, apalagi perda, itu yang terendah dalam konteks hierarki undang-undangan, kalau dia bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar kita, maka tidak perlu ragu untuk mengekskludnya menjadi bagian dari sesuatu yang mengikat dalam masyarakat. Karena satu kali lagi saya katakan, kita negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita memutuskan dalam sebuah konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum tidak ada kata lain bahwa hukum menjadi panglima. Maka dalam konteks hak asasi manusia juga, kewajiban asasi manusia hanya dapat dibatasi dengan undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang dibenturkan dan itu membuat masyarakat bentrok, baru itu bisa dikatakan pembatasan. Dan semua di negara sepertinya itu ada ya. Kalau kita baca komunan-komunan internasional selalu beberapa kali menyebutkan bahwa ada pembatasan. Karena memang bukan bebas tanpa batas, tapi ada bordering yang jelas sehingga tidak terjadi benturan atau konflik horizontal di tengah masyarakat. Ya, saya pikir itu yang sejauh ini yang saya ingin sampaikan. Iya. Bang Fernando mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih melihatnya soal pembatasan juga ini sering digunakan sebagai justifikasi ya. Kalau misalnya itu ini bukan hanya di undang-undang atau konstitusi kita, tapi juga di Kovenan Internasional Hak Sipil Politik itu, yang pasal 18 ayat 3 itu, selain yang saya sebutkan tadi, itu diatur undang-undang, kemudian legitimate berdasarkan untuk melindungi yang namanya public health, kemudian kesehatan publik, keselamatan publik, dan lain-lain. Ada juga satu lagi yang sering disalah interpretasikan, yaitu itu tentang hak orang lain. Nah, ini hak orang lain ini kan maksudnya gimana gitu? Artinya, oke, kau bisa beragama, tapi kalau sepanjang mengganggu hakku, jangan beragama gitu. Itu bukan itu yang dimaksud, enggak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi ketika misalnya ada sebuah tindakan atau manifestasi beragama kita, kemudian itu mengganggu hak orang lain, hak itu bukan berarti misalnya dengan aku misalnya hanya aku orang Minang, contoh ya, ketika aku memeluk agama Kristen, bukan berarti aku mengganggu hak teman-temanku yang Minang lain yang beragama Islam untuk menganut agamanya, enggak, bukan seperti itu. Jadi kebebasan orang lain itu misalnya begini, kayak berapa tahun yang lalu, udah agak lama sih di India, itu ada di komunitas Hindu
ada semacam alirannya di Hindu juga, ada beberapa aliran. Itu mereka punya keyakinan bahwa kalau misalnya seorang suami itu meninggal, itu ada disebut mereka itu sebagai sati, itu praktik sati. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya juga harus dilemparkan ke perapian. Itu bagian dari keyakinan mereka. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika ini praktek itu dianggap melanggar kebebasan seorang perempuan, seorang istri, masa dong misalnya ketika suaminya mati, dia juga harus ikut mati gitu. Itu kan bagian dari, itu pelanggaran hak asasi manusia. Karena apa? Dia hak hidup orang, iya. Hak untuk hidup, ketika misalnya orang mau beragama dan kemudian juga dia gara-gara orang beragama dan kemudian hak dia teralienasi, itu bagian dari pelanggaran. Nah, itu yang disebut sebagai pembatasan tadi, pelindungan hak asasi orang lain juga gitu. Nah, itu menurutku. Nah, terkait mengenai soal kristenisasi atau islamisasi atau apapun bahasanya, dalam hak asasi manusia juga aku nggak akan menggunakan terminologi kristenisasi, islamisasi. Itu soal syiar juga. Syiar dan baik evangelisasi ya nggak sih? Apakah itu misionari, evangelisasi, atau dakwah, atau apapun namanya, itu bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Karena apa? Itu bagian, kalau di ayat Covenant itu, ayat pertamanya, dia selain menyebut, jadi selain melindungi hak orang untuk memeluk, adopt ya, memeluk agama itu bagian dari internum itu hak yang sangat internal sekali. Tapi juga ada manifestasinya, dia bisa bersama-sama dengan orang lain, bisa juga dengan dia secara individu juga, atau di ruang publik juga, atau di ruang privat juga. Dan juga ada 4 poin yang dilindungi juga, yaitu soal pentaatan orang, cara orang menaati keyakinannya, kemudian soal bagaimana dia kemudian menjalankan agamanya itu lewat pengajaran-pengajaran, soal bagaimana orang mengamalkan keyakinannya itu dilindungi. Jadi ada juga misalnya kayak soal penghayatan. Orang kan kayak misalnya teman-teman Sikh misalnya. Mereka itu kan punya keyakinan kalau turban itu ya, yang lilit di kepala itu, kalau laki-laki ya, itu bagian dari sebuah tindakan sebuah pengamalan yang bagian dari keyakinannya. Jadi sama misalnya kayak orang yang pakai hijab, itu kan bagian dari ketaatan dia sebagai seorang muslim, kalau perempuan misalnya. Tapi ada juga orang yang tidak menganggap itu sebagai bagian dari pengamalan dia. Itu kan ada juga misalnya teman-teman yang perempuan muslim itu tidak pakai hijab. Itu bagaimana? Nah, itu kan kembali ke orangnya. Nah, bagaimana dengan pengajaran? Nah, kalau pengajaran ini kan dia juga punya hak dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan itu di undang-undang hak asasi manusia juga tertera bahwa dengan pengajaran itu orang juga bisa menyampaikan atau meyakinkan orang lain. Misalnya nih aku orang dengan beragama A, aku bisa meyakinkan Nasrida bahwa agama A ini yang benar gitu. Itu sah-sah aja. Sepanjang itu tidak dilakukan secara koersi dengan pemaksaan atau tidak menggunakan mungkin momentum-momentum seperti misalnya kemiskinan atau juga masa-masa pandemi ini untuk memaksa orang untuk meyakinkan orang gitu. Atau misalnya menjebloskan orang supaya dalam keadaan terpaksa memeluk agama yang kita yakini. Itu bagian dari teaching ya, soal keyakinan. Nah, tapi juga kan dalam keyakinan ini, pengajaran ini, orang kan menyampaikannya dengan bahasa. Nah, bahasa ini kan bisa bahasa verbal dan kemudian juga bahasa yang tertulis. Nah, dalam hak asasi manusia itu Komite HAM PBB tahun 93 itu di rekomendasi umumnya tahun 93 itu menjelaskan, menginterpretasikan Covenant Internasional itu bahwa pengajaran itu, teaching tadi itu bisa dilakukan dengan bahasa. Nah, makanya bahasa dalam poin ini sangat penting karena orang menyampaikan secara verbal dan tertulis. Termasuk itu misalnya mempublikasikan, menuliskan, bahkan mendistribusikan publikasi itu. Jadi Alkitab atau Injil yang tertuang dalam aplikasi Google Play Store itu bagian dari publikasi yang itu harus dilindungi oleh negara. Bukan itunya dilindungi. Manusianya dilindungi untuk bisa menggunakan aplikasi Google Play Store itu. Jadi kalau misalnya
pada akhirnya pemerintah daerah menganggap itu bagian dari yang bisa dibatasi, menurut saya itu sudah keliru. Apalagi sampai sekarang kita nggak bisa lagi melihat aplikasi itu ada di peredaran. Iya, benar. Iya sih, sebenarnya kalau dari pemaparan abang berdua, sebetulnya kita nggak ada lihat problem sama sekali sih dari peredaran dari adanya si aplikasi ini sendiri. Dan apalagi katanya juga kan Alkitab dalam bahasa Minang dan dalam bahkan bahasa lain ya, bahasa daerah di Indonesia juga kan secara fisik yang bukan elektronik gitu udah ada sebelumnya banget gitu. Kenapa nggak dari dulu dipermasalahin gitu kan? Dan iya Bang. Nah ini tambahanku, karena udah Asrida singgung juga. Ini soal pembatasan ini kan, ada memang publikasi yang harus dibatasi. Misalnya dia propaganda kebencian terhadap suku lain. Itu ada publikasi-publikasi kayak di Jerman juga itu pernah dibatasi, ada publikasi mengenai Nazi misalnya. Neonazi misalnya, iya neonazi ada bikin selebaran, iya. Karena itu menghasut kebencian terhadap orang dan kemudian menghasut orang untuk melakukan kekerasan. Nah itu bisa dibatasi. Tapi kalau Injil secara konten, memang gak itu bagian dari propaganda. Gak ada, benar. Di dalam Injil juga gak ada celah sebenarnya ini diblokir oleh pemerintah. Gak ada celah. Terus sekarang dengan aku sebetulnya jujur agak menyesalkan sih dengan cepat, maksudnya Menkominfo akhirnya bikin menarik kembali gitu ya aplikasi itu tanpa ini lebih lanjut gitu. Yang kemudian akhirnya memicu kelompok yang lain yang ada berbahasa Melayu sekarang ya Bang ya, yang orang Melayu sekarang di Riau katanya juga mau mengikuti jejaknya mereka juga nih untuk mengklaim bahwa nggak boleh nih ada Injil berbahasa atau Alkitab berbahasa Melayu dengan alasan ya orang Melayu kan Islam semua gitu, nggak ada yang butuh Alkitab. Sebelum ke Bang Iman ini, dia pasti sangat bagus sekali jawabnya. Kalau menurutku apa yang dilakukan oleh pemerintahan Sumbar hari ini, ya saya bilang hari ini lah ya, hari ini akan sama kayak Asrida bilang tadi, akan mendorong daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi kalau misalnya sentimen keagamaan itu tinggi di sebuah wilayah, kayak di Aceh misalnya, atau nggak tahu kalau di Riau, tapi di Aceh contoh. Itu udah ada juga desas-desus kalau misalnya Alkitab berbasis Play Store itu, Google Store itu bakal dihapus juga di Aceh. Ini masih isu yang saya dengar. Saya belum lihat ada suratnya bagaimana. Ini memang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumbar ini bisa merusak keberagaman dan juga soal perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama. Nah, kita lihat juga pengalaman itu 2006 itu ada PBM, dulu SKB namanya, surat keputusan bersama dua menteri dalam negeri dan menteri agama, dan dirubah namanya menjadi PBM, peraturan bersama menteri tentang pembatasan pembangunan rumah ibadah itu. Nah, itu kan kalau kita lihat sebenarnya itu dia secara administratif dia mau menertibkan sebenarnya, dan itu berlaku untuk semua. Tapi pada prakteknya di daerah-daerah lihat mereka menggunakan PBM itu tahun 2006 itu untuk membatasi kelompok-kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadah. Nah ini apa? Ini kultur di negara kita untuk menginterpretasi sebuah hukum positif kayak undang-undang ataupun mungkin regulasi yang lain. Kayaknya pemerintah daerah kita atau aktor-aktor negara kita memang nggak semua memahami dengan benar bagaimana sebuah regulasi atau undang-undang itu harus dijalankan dengan mungkin secara nggak tahu kalau bahasa hukumnya sesuai dengan mandatnya mungkin sebagai aktor negara gitu. Nah ini ketakutan kita kan hal yang serupa juga terjadi dengan pembatasan atau pemblokiran Injil berbahasa Minang ini. Mungkin juga bukan hanya di Minang tapi juga di Aceh, di Riau atau di mana-mana. Ini bisa saja terjadi. Bang Iman pasti lebih jelas dia menyampaikan itu secara hukum. Iya, silakan Bang Iman. Jadi salah satu yang perlu dicermati sebenarnya, tadi sebenarnya di awal Bang Fernando sudah menyampaikan bahwa ini jadi presiden yang buruk. Saya juga mengamini iya. Kalau gitu, kita sudah tidak lagi negara hukum sebenarnya. Karena sekarang dalam konteks berbangsa bernegara seolah-olah membenarkan
mayoritas berkuasa, minoritas ditindas. Saya pikir tidaklah. Hari ini sebagai anak bangsa kita harus sepakat mengatakan tidak ada mayoritas dan minoritas dalam konsep berbangsa bernegara. Sudah final bahwa kita adalah orang Indonesia. Jadi diri bangsa ini adalah ini rumah bagi semua kita. Gitu. Ketika ada mendengarkan perpindahan agama, harusnya kita menganggap ya itu hal yang biasa. Gitu. Betul. Saya biasa itu ketika melihat ada film Ajari Aku Islam, ayat-ayat cinta, biasa aja. Tidak ada satu hal yang harus melukai hati nurani di sana. Karena itu adalah dinamika orang. Karena lagi-lagi beriman itu adalah perjalanan. Ini bukan karena nama saya Iman loh ya. Pas banget. Bukan. Karena memang iman itu adalah perjalanan. Siapalah kita yang harus menghakimi jalan hidup orang lain. Pencarian orang lain. Kalau ada cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam penyiaran agama, ya itu yang bisa kita tindak. Tapi kita nggak bisa menafikan diri bahwa itu memang terjadi dinamika itu dalam konteks bangsa bernegara gitu loh. Itu di negara mana aja itu terjadi. Itu udah manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nggak ada maksud itu apa-apa, cuma ditanya misalnya. Sebenarnya nggak sih Alkitabmu palsu? Oh, siapa yang bilang palsu? Ngobrol, cerita, akhirnya ketemu, tertarik. Ya bisa aja kan? Ya kan? Seperti misalnya di Corbuzier jadi mualaf, sah-sah saja lah. Lukman Sardi jadi Kristen, bisa-bisa aja gitu kan. Kita nggak perlu menganggap, wah hore, kita dapat yang besar, yang artinya kecil. Enggak lah. Tapi di Indonesia itu saya pikir aneh, kita nggak fair mainnya. Fair play-nya kurang gitu ya. Kita nggak dewasa berdemokrasi. Kita menganggap bahwa ketika kita menjadi kelompok mayoritas, kita berhak menindas gitu ya. Dalam banyak aspek sebenarnya, bukan hanya agama, etnis juga begitu. Selalu yang dikorbankan misalnya konteks kita misalnya etnis Tionghoa misalnya. Dalam konteks etnik juga ya. Kita lupa, nggak banyak yang kenal Lim Kunyang misalnya. Salah satu tokoh etnis Tionghoa yang 1926 sudah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia misalnya. Nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya panitia Kongres Buddha pertama itu ada 6 orang Cina misalnya. Nggak banyak yang tahu bahwa ada 6 anggota BPUPKI orang Cina gitu ya. Nggak pernah diceritakan soalnya gitu. Seolah-olah mereka itu tidak kontribusinya, padahal tidak gitu. Termasuk dalam konteks mendirikan bangsa ini. Johannes Latuwarhari saat itu, dia seorang ketua hakim pengadilan di Surabaya. Dia bekerja di Hindia Belanda, tapi dia ikut dalam proses kemerdekaan kita, menjadi anggota BPPKI. Dia yang mengatakan, oke, kalau emang ini jadi negara Islam, kita Timur nggak ikut gitu. Makanya kita harus menyadari, itu sudah final. Jangan lagi ini milik saya, klaim mengklaim. Saya pikir itu menjadi kenapa kita semakin kesini kok tidak makin dewasa. Padahal walaupun saya tahu bahwa sekelas Amerika saja persoalan rasis belum selesai gitu ya. Tapi hari ini kan kita kalau membaca Undang-Undang 40 tahun 2008 itu, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya perintah undang-undang. Harus mengedukasi masyarakat. Warga negara harus berperan serta menyatakan kebenaran soal tidak boleh ada tindakan diskriminasi ras dan etnik. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi presiden buruk seperti yang tadi sudah mulai ada muncul. Saya juga membaca mulai ya seperti Le Fernando katakan, Rama juga tadi bilang, Asri tadi bilang sudah mulai ada beberapa suku tertentu yang mengklaim. Ya, tanpa sadar pembiaran ini sedang membiarkan kita juga sudah masuk dalam proses disintegrasi gitu loh. Tanpa sadar kita yang tadinya sudah terintegrasi dengan baik di bawah falsafah bangsa kita itu Pancasila, kita mulai menganggap kayaknya salah deh kalau ada orang Batak itu Islam. Harusnya orang Batak Toba itu Kristen, titik. Kan no mention. Kok bisa ada masjid di Tapanuli? Kok bisa ada masjid di Tuktuk atau di Tomok misalnya? Kok ada masjid? Akhirnya kan kita nanti jadi negara yang pecah lagi, akhirnya kita nggak Indonesia lagi gitu loh. Nah sekarang pilihan di kita, ini mau pecah atau bersama gitu. Kalau saya pribadi mengatakan kita harus bersama. Dan saya senang juga bahwa banyak juga kelompok-kelompok kaum intelektual Islam yang berpikir moderat dan memang menentang ini dan menganggap satu kecolongan. Ini suatu hal kepicikan berpikir. Bukan saya mengatakan, saya menonton vlog mereka dan itu bisa ditonton bebas gitu. Ya. Dan itu akhirnya ada penilaian. Maksud saya kaum intelektual Muslim pun banyak yang seperti kita berbicara hari ini, itulah pandangan mereka gitu. Terjadi disintegrasi bangsa. Hukum nggak jadi panglima lagi. Orang sesukanya bertindak, tidak ada dasar hukum. Tidak ada, ini semuanya bergerak hanya karena mayoritas, karena ini gubernur nggak bisa ditindak.
Lagi-lagi yang minoritas yang tertindas di Minangkabau yang Kristen menganggap ya sudahlah, ini kan juga bagian dari apa yang Yesus katakan, ini kan penganiayaan, ini kan bagian dari pikul salib, gimana? Itu saja gitu. Padahal menurut saya dalam konteks bernegara, warga negara harus berhak memperjuangkan hak dan kewajibannya gitu loh. Lihat saja Paulus ya. Kalau kita baca kitab Injil, yaitu bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan haknya. Saya ini orang Roma kok, ya kan? Dia tahu hak dan warga negaranya dan dia mempertahankan itu di mata hukum gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu sebenarnya dalam konteks bangsa dan negara. Dan saya pikir apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka itu, kita menyuarakan apa yang benar, apa yang tertulis dalam konstitusi. Kalau kita bicara pengaturan hak asasi manusia di konstitusi, sangat luar biasa loh itu. Ya. Adalah pasal 28D, pasal 28I, pasal 29 ayat 2. Iya kan? Itu betul-betul menjamin. Nggak boleh dikurangi dengan satu apapun gitu ya. Kecuali tadi misalnya ada undang-undang yang ini, misalnya ada gereja yang membunuh, awal ibadah free sex dulu, membunuh. Nah itu oke, itu jelas, itu bertentangan. Itu bagian dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang gitu ya. Nah, saya pikir itu penting sekali ya, mencerdaskan warga negara kita. Kita harus membangun budaya hukum masyarakat kita, bahwa tidak ada lagi sebenarnya minoritas dan mayoritas. Ya, kita adalah Indonesia. Saya Indonesia, kamu Indonesia, mereka Indonesia, kita Indonesia. Harusnya gitu. Dan saya sangat kecewa sebenarnya dengan Gubernur Sumatera Barat. Seorang administrator keadilan, ya, tidak menggunakan asas keberpihakan dan asas kepentingan umum. Kalau dia belajar dalam penyelenggaraan asas umum pemerintahan yang baik, ya, kalau dia membaca undang-undang itu ya, dia kan bisa melihat, oh saya sedang tidak berpihak dengan semua secara adil. Saya tidak berkepentingan, saya tidak menjunjung lagi asas kepentingan umum. Jangankan ratusan ribu atau puluhan ribu, satu orang saja warga negara Minangkabau yang beragama Kristen, saya pikir dia berhak menikmati haknya. Beda soalnya, rekan-rekan sangat berbeda membaca kitab. Contohnya kita, saya orang Batak Simalungun, ibu saya Batak Toba. Kalau saya menyanyi lagu rohani dalam berbahasa ibu saya, itu beda sekali memang rasanya. Nggak bisa dijelaskan. Bahasa itu seperti memiliki nilai magis yang sangat tinggi dengan diri kita gitu. Kalau kita bicara apa urgensinya menerjemahkan kitab suci dalam bahasa, kadang-kadang lebih kena gitu loh. Karena kalau bahasa Indonesia, aduh, belum lagi mungkin ada juga mungkin orang di negara kita ini yang belum bisa proses, itu kan fakta juga. Betul, benar banget. Dan kalau ada berbahasa dia, apa salahnya gitu loh? Andai kan tadi Injil menyuruh membunuh, apa Injil ada melarang yang jahat-jahat? Apa Injil itu ada mengajarkan kita untuk menyerang agama lain, membuat kita membenci orang lain, berbuat zina? Bukankah Injil ajaran yang sangat baik? Bukankah dia juga memiliki ajaran moral? Kalau kamu nggak mau percaya dia sebagai firman Tuhan, percayalah dia sebagai buku filsafat atau Alkitab sejarah, itu saja sudah. Ya. Kenapa harus susah-susah gitu kan? Kenapa harus merasa, akidah saya terganggu? Saya senang kalau ada Al-Quran dalam bahasa Batak, bagus saja, nggak apa-apa. Saya juga mempelajarinya, saya juga baca. Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman saya, ada yang saya tidak paham, saya tanya. Boleh berdialog dengan baik-baik, gitu kan? Tanpa harus ada curiga. Ini ada agenda gini. Ini kan udah jadi ke politik yang gimana ya? Ketidakdewasaan di dalam hal kita harus berdewasa. Kalau misalnya kita bilang, ini bahaya nih. Teman-teman, ini orang-orang Batak Tapanuli kok banyak jadi Islam. Ya, ayolah gereja pengembalaan dengan baik, gitu kan? Ya, betul, benar. Instead of nyalahin orang mana gitu kan, yang perbaikin aja sistem di inimu gitu. Gimana kamu dalam, iya benar-benar sih. Iya kan? Kalau rumput tetangga lebih hijau dibandingkan lebih hijau, iya benar. Lebih bagus kan? Betul, kenapa harus ini gitu kan? Benar. Apalagi kayak yang tadi, lagi-lagi saya kembali berulang-ulang bilang, mengimani sesuatu itu adalah anugerah, itu adalah hidayah. Ya. Kenapa kita harus menggugatnya? Gugatlah Tuhan kalau seseorang itu mengimani tertentu. Gitu. Tapi kalau ada terbukti, ada berbondong-bondong, menghina satu agama tertentu, menjelek-jelekan agama tertentu untuk memilih agama tertentu, oke, kita pakai pasal pidana penistaan agama. Undang-undang penistaan penodaan agama misalnya. Yang sampai sekarang masih dipakai. Pakailah itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sadar, saya kok makin kesini kok sejahtera ya dengan Islamnya.
seperti Deddy Corbuzier misalnya, seperti orang-orang lain yang memimpin agama, ya kita menghormati lah, nggak apa-apa. Itu kan hak kamu, ya kan? Kenapa kita harus menggugatnya, gitu kan? Saya pikir itu perlu diiniin. Jadi bahaya ini pembiaran seperti ini. Dan karena memang ini lagi COVID ya, pemerintah sangat berfokus pada COVID. Karena memang Indonesia lagi benar-benar berfokus menyelesaikan persoalan ini. Memang mereka tidak punya banyak energi untuk menyelesaikan persoalan kecil seperti ini. Padahal yang kecil ini sangat besar juga ini dampaknya. Iya, dampaknya benar. Iya kan. Jadi semakin apa ya, kita disintegrasi itu ini. Dan yang terakhir saya katakan gini, soal pembiaran ini kenapa apa yang terjadi kalau ini terjadi? Dibiarkan. Akhirnya toleransi yang dibangun di bangsa kita itu adalah toleransi yang semu. Tindakan itu sebenarnya tindakan intoleransi. Akhirnya itu menganggap hal yang biasa gitu ya. Kita sedang berjuang sekarang naik kelas dari intoleransi ke toleransi. Bahkan toleransi yang semu ke toleransi yang aktif. Tidak lagi sekedar toleransi yang oke, kamu Islam, saya Kristen, kamu Buddha, kamu Konghucu, ya biasa-biasa saja. Nggak seperti itu lagi. Kita benar-benar bisa, ya kita nggak salah juga dong mengenal hidup yang baik seperti apa, mengenal agama seperti apa salahnya sih belajar multikultural ya? Multikultural. Iyalah. Tapi Bang, pasti kan, ya. Boleh aku ini komentar sedikit. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman yang ya bisa dibilang dikategorikan di dalam the so-called majority ini ya, orang-orang yang mayoritas ini. Kalau misalnya aku bilang kenapa sih harus kita melabeli? Aku jujur benci sama label mayoritas minoritas gitu. Menurutku nggak penting gitu ada label ini. Tapi mereka tuh kayak kadang berargumentasi ya di negara-negara semaju kayak lu kan tinggal di Jerman gitu. Di yang semaju Jerman pun kita terima kok kalau kita jadi minoritas gitu. Misalnya teman-teman yang muslim di sini gitu ya, gue terima kok bahwa misalnya lebaran nggak jadi nggak jadi nggak jadi tanggal merah misalnya, gue nggak ada libur misalnya pas lebaran, atau kalau misalnya mau beribadah mungkin nggak segampang di Indonesia, masjid di mana-mana, musola di mana-mana gitu. Tapi ya itu mereka kadang berargumentasinya seperti itu gitu. Kenapa di negara barat kita fine-fine aja kok gitu berada di ini, padahal mereka nggak lihat kayak contoh di Inggris contohnya udah ada tokoh-tokoh politik yang juga dari agama muslim gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Tapi kenapa kalau di Indonesia tuh seakan-akan kalau misalnya kita minoritas, dan nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti kenapa Islam dan Kristen itu selalu kayak di dua kutub yang selalu dipertentangkan gitu. Kayak aku nggak pernah lihat mereka bermasalah sama agama-agama lain. Apakah mungkin karena kebetulan kita berdua ini sama-sama punya pengajaran yang mirip yang soal masalah mandat penginjil, mandat ini tadi ya, kita punya evangelisasi, mereka punya syiar gitu, sehingga kayak kita seakan-akan dua ini yang kayak saling lomba-lombaan gitu, nambah-nambah followers gitu. Itu yang bikin kayak. Tapi aku kadang suka lihat di sosial media, aku juga suka Twitteran gitu kan. Banyak orang malah jadi bikin itu jadi joke sih. Misalnya kayak kemarin si Deddy Corbuzier masuk Islam, dan kemudian pernah Lukman Sardi jauh sebelumnya Lukman Sardi masuk Kristen, terus dia bilang oke, kita transfer pemain gitu. Kayak kenapa kita nggak bisa sesantai itu gitu? Ya. Toh itu kan kembali ke individu masing-masing gitu. Kayak aku pun di keluarga, misal tiba-tiba adikku bilang, gue tiba-tiba pengen masuk ini nih. Kayak adikku contohnya sekarang, dia suka astrologi gitu. Astrologi kan sebenarnya kayak orang Kristen, astrologi tuh kayak dianggap hokus-pokus kan. Kayak itu kan, sains ya? Iya, sains juga kagak sih Bang. Astrologi tuh kayak di zona nggak jelas gitu kan. Terus aku kayak, tapi ya gue tetap gereja kok Kak, ya udah gitu kan. Maksudnya nggak, ya itu kadang tuh yang susah untuk kita ini, karena dari diri kita sendiri pun masih belum menerima keberagaman itu gitu. Kalau yang aku tangkap sih, makanya jadi yang kayak gini masih jadi masalah gitu. Nggak pertanyaan sih ini sebenarnya, cuman ngomong komentar doang gitu. Bang Nando mungkin Bang ada yang mau kalau aku sih ngelihatnya dampaknya ya, ini aku nggak berani juga ngejudge bagaimana grafik atau kurva literasi keagamaan kita secara tekstual. Mungkin aku juga nggak tahu bagaimana mengukurnya. Tapi yang pasti
literasi agama itu sangat penting. Semakin orang memahami agamanya, itu semakin dia mencintai yang namanya keberagaman. Nah, aku juga sering berbicara dengan teman-teman NU Muhammadiyah. Jadi mereka juga mengatakan hal yang sama kok. Artinya sama juga konsepnya, konsep memahami perdamaian itu dalam konteks agama masing-masing itu nggak beda. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa ke depan, aku lihat dari budaya kita bermasyarakat, berbangsa ya, bernegara. Itu soal retaliasi ini, pembalasan dendam ini bahaya sekali. Makanya aku bilang tadi itu soal apa yang terjadi hari ini merupakan presiden yang buruk untuk ke depan. Kalau kita lihat pengalaman ya penutupan beberapa gereja, misalnya di beberapa wilayah, itu ada juga dibalas oleh beberapa kelompok-kelompok Kristen, misalnya yang tidak mengizinkan pendirian musola atau masjid. Kayak baru-baru ini di Sulawesi Utara misalnya. Itu kan bagian dari itu apa ya? Itu sebab akibat bagian dari kebencian yang dibangun karena ada sesuatu gitu. Nah, ini kan apalagi kalau kita sekarang mengakses media itu sangat cepat. Apa yang terjadi di Philadelphia, penutupan gereja di Aceh misalnya, Aceh Singkil, itu juga bisa diakses oleh orang Papua sana dengan sangat cepat seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai contoh ini penerapan beberapa perda yang berbasis syariah, misalnya berbasis agama. Ini kan juga diikuti oleh Manokwari, misalnya menjadikan buat perda Injil itu. Itu kan bagian dari retaliasi, pembalasan dendam. Kalian bisa, kami kok enggak gitu kan? Yeah. Nah, ini kan harus dibayangkan oleh negara ini, pemerintah dalam konteks ini, bagaimana menjaga toleransi keberagaman itu. Karena gini, Islam memang mayoritas di Indonesia, tapi bukan berarti di semua wilayah Islam itu mayoritas seperti itu. Ini kan bisa mengundang kemarahan orang yang ketika dia minoritas di tempat lain tapi mayoritas di satu wilayah, ini kan mengundang kemarahan seperti itu. Nah, aku lihat juga kalau misalnya intoleransi ini selalu dipelihara dan kita sangat toleran dengan intoleransi itu, toleran dengan intoleransi itu pasti kan ini berbiaya mahal. Coba kita lihat misalnya berapa miliar habis dana untuk menjaga demonstrasi masa 212 misalnya Ahok atau mungkin dulu itu perdamaian itu butuh cost yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya negara ini mau fokus pada pembangunan, apalagi kita menuju 2045, ini bonus demografi ini kita harus memang fokus ke pembangunannya. Makanya tema-tema toleransi itu harus terus digaungkan, baik lewat pendidikan maupun lewat ceramah-ceramah di rumah-rumah ibadah dan yang lain-lain misalnya. Ini ancaman ke depan menuju Indonesia Emas 2045 ini. Kalau memang kita serius dalam menjaga niatan kita untuk 2045 itu. Nah, kalau kata Budiman Sujatmiko dalam tulisannya di Kompas bulan 2 kemarin kalau nggak salah, dia bilang kalau bonus demografi ini sebenarnya dia membahasakannya sebagai uji nalar dan uji nyali. Artinya kalau memang kita berani menyatakan bahwa 2030 sampai 2045 itu adalah bonus demografi buat Indonesia, itu kita harus pakai nalar juga gitu. Nggak bisa dengan juga mengklaim bahwa dengan kuantitas penduduk kita seperti ini itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, tapi kita juga nggak meneruskan dengan konsep-konsep pembangunan yang benar gitu. Ini kan ini nggak benar kalau dalam bahasa uji nalarnya itu. Nah, bagaimana dengan uji nyali misalnya? Berani nggak kita sudah masuk tahap bonus demografi di 2030-2045 itu? Kalau sebenarnya kita juga nggak bisa memulai hari ini. Banyak misalnya ketimpangan yang sebenarnya kita tahu, pejabat kita pembesar negeri ini juga itu tahu kalau misalnya intoleransi itu bisa mengakibatkan yang namanya ketidakdamaian, kerusuhan, dan itu sangat membutuhkan cost yang sangat tinggi. Sementara kita juga membutuhkan cost yang tinggi itu untuk mengangkat kita dari yang namanya garis kemiskinan. Ini sekitar berapa persen? Aku nggak tahu, 10% ya orang miskin di Indonesia. Itu yang di bawah garis kemiskinan. Ini belum lagi misalnya banyak orang-orang di berbagai wilayah itu yang masih illiterate, tidak melek dengan tulisan, tidak bisa membaca dan menulis.
Itu. Jadi tantangannya di situ. Kalau misalnya kita terus toleran dengan yang intoleransi ini, ya anggap aja bonus demografi 30-45 itu jadi mimpi belaka. Ya. Orangnya bisa banyak ya, maksudnya SDM-nya banyak tapi nggak berkualitas, nggak ada ininya juga, nggak berpengaruh Ya, juga. Karena mindset kita selalu berpikir kita ini benar, yang sana salah, sehingga kita memaksakan bahwa kita benar. Oke, terserah. Mungkin aku juga menganggap bahwa keyakinanku benar, tapi ketika itu aku harus memaksakan kepada orang, nah itu kan bisa memicu kerusuhan. Dan kita juga harus kasih ruang sih untuk men-challenge keyakinan kita juga. Maksudnya kalau kita percaya terhadap sesuatu tapi kita percaya bahwa itu sesuatu yang mutlak juga. Karena kebanyakan di Indonesia aku lihat ya persoalannya selalu itu sih gitu. Ketika kita pikir bahwa kebenaran yang kita miliki itu absolut gitu, sehingga tidak memberi ruang kepada makanya kenapa konsep hak asasi manusia itu melindungi individunya, bukan melindungi entitasnya. Nah, selama ini kan kita menganggap entitas itu yang dilindungi, agama yang dilindungi. Enggak. Misalnya kayak penodaan agama, undang-undang penodaan agama, kenapa itu kita tolak? Karena itu bukan melindungi orangnya. Itu justru melindungi agama itu dari kritikan lah, kemudian challenge yang kayak Asita bilang, atau juga mungkin ada orang yang... Jadi kita harus bedakan mana yang namanya ujaran kebencian dan yang mana yang namanya penodaan agama. Jadi penodaan agama itu sebenarnya nggak dikenal. Kita dalam konsep hukum HAM internasional itu agama itu nggak pernah menjadi subjek dari subjek dari hak asasi manusia atau objek yang dilindungi dalam konteks hak asasi manusia. Yang objeknya itu atau subjek hak asasi manusianya itu adalah manusianya. Makanya namanya human rights, hak asasi manusia. Nah, selama ini kita memahami terbalik seperti itu. Jadi bukan hanya kalau misalnya kita lihat banyak kasus-kasus penodaan agama terhadap Islam, nah di Kristen juga banyak kok. Kayak di Jerman, itu di Jerman undang-undang penodaan agamanya juga masih berlaku. Tahun 2006 kasus terakhir itu ada orang Katolik ya, orang Katolik yang membuat bukan orang Katolik, seseorang yang membuat stiker Yesus di bumper mobil. Oke. Dan itu ada orang Katolik, orang Kristen, Protestan atau Katolik, pokoknya dia tersinggung dan dia melaporkan itu. Dia merasa bahwa keyakinannya sudah diejek oleh seorang yang membuat tulisan gambar Yesus ini di bumper itu. Jadi memang unik bagusnya di Jerman undang-undangnya itu tidak sampai mempidana kayak kita. Itu masih hukuman kayak hukuman sosial, sifatnya masih perdata ya, Lea? Perdata ya. Masih perdata. Jadi masih denda dia sekitar 500 euro. Berarti Bang, kita bisa bilang Bang, kalau misalnya selama masih ada undang-undang dimanapun juga yang berkaitan dengan blasfemi gitu, itu berarti bertentangan dong sama hak asasi manusia sebenarnya. Karena kan tadi secara ininya, logikanya gitu. Secara filosofis ya. Itu kalau bicara filosofisnya, karena tanggung jawab moral itu pribadinya. Tapi kalau secara dokumennya, secara hukumnya, itu juga diatur dalam misalnya covenant, dalam konvensi, itu agama itu tidak dilindungi. Makanya nggak ada jalan juga membuat undang-undang hanya untuk melindungi agama atau entitas, bukan hanya agama. Tapi misalnya entitas sukunya, kelompoknya atas nama kayak mungkin paguyupannya merasa dihina seperti itu nggak bisa dilindungi dalam konteks HAM. Boleh nanya sesuatu yang rada nggak nyambung nggak Bang? Soalnya tadi soalnya kan tadi bicara soal ini, katanya hak asasi manusia itu bukan melindungi entitas tapi melindungi individu. Nah, melindungi individu itu tapi apa yang dilindungi? Kan yang dilindungi kayak hak hidup kita, baru hak kita dalam berpikir, dalam ini nggak bisa diganggu gugat. Tapi gimana dengan kalau di Indonesia ada yang namanya pencemaran nama baik, itu melindungi individu nggak sih? Atau sebenarnya itu nggak penting? Karena bagiku itu kayak aneh banget sih, jujur. Kenapa harus ada hukum itu gitu, pencemaran nama baik? Dikit-dikit. Bagaimana? Iya, aku ke Bang Iman, soalnya orang hukum kan. Jujur aku kayak, apa sih pencemaran nama baik gitu? Kayak dikit-dikit. Ya, jadi
dalam konteks hukum itu ada perasaan hukum masyarakat dan juga keadilan ya. Jadi memang kalau kita bicara hukum itu paling tidak dia harus mencapai 3 hal ya. Yang pertama dia kalau bicara soal aspek yuridis itu dalam konteks kepastian hukumnya. Terus kedua dalam aspek filosofis itu keadilan, dan dalam aspek sosiologis itu kemanfaatan. Nah saya menduga gini, dalam konteks tujuan hukum yang harus dicapai ini harus terjadi harmonisasi antara ketiga hal itu. Ada kepastian, memenuhi unsur kemanfaatan perasaan hukum masyarakat, dan yang terakhir ada keadilan. Nah, soalnya dalam konteks kita yang berbudaya timur, nama baik itu adalah martabat. Itu kehormatan gitu loh ya. Cobalah lihat kalau ada misalnya orang yang anaknya hamil di luar nikah. Itu orang tua marah, semarah-marahnya. Itu bukan karena itu dosa. Malu. Itu aib. Apa kata orang gitu. Itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan ini adalah dosa karena Tuhan tidak menghendaki kamu berzina. Nah, itu dia problemnya seperti itu. Jadi konteks timur itu masih dianggap penting bahwa itu memenuhi perasaan hukum masyarakat. Itu makanya pasal-pasal yang bersifat sangat personal dan juga menjaga nama baik di depan orang menjadi sangat penting untuk diaturkan seperti itu. Nah, itu jawaban saya. Tapi itu yang kedua tadi saya menarik tadi yang Asrida tanyakan, kenapa Islam dan Kristen? Ini juga menarik ya. Ini yang membuat kami juga terpanggil untuk merintis sebuah komunitas, sebuah platform yang bisa mengakomodir orang-orang intelektual. Jadi memang YIPC itu dia bergerak di level kampus. Kita mulai membangun dialog kebersamaan antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena memang yang paling sejarah menceritakan atau kita kalau lihat sejarah, Islam Kristen selalu membenturan gitu ya. Karena apa? Karena memang ada kepentingan-kepentingan antara Islam dan Kristen seperti tadi dikatakan oleh Asri tadi. Kepentingan itu sebenarnya boleh saja diakomodir. Tapi yang menjadi persoalan adalah tidak dewasa mengakomodirnya, itu aja sebenarnya. Sah-sah saja menurut saya bahwa seorang Kristen bersaksi. Bagaimana mungkin seorang Kristen tidak mentaati amanat agung misalnya? Bagaimana seorang Islam tidak berdakwah, tidak syiar? Bukankah itu bagian dari satu hal yang harus mereka kerjakan juga? Nah sekarang bagaimana caranya misi dan syiar itu bisa dilakukan dalam track yang baik dan tepat, saling santun dan hormat? Itu aja kan sebenarnya kan. Dan di komunitas saya itu terjadi, boleh. Kita ngomongin Injil, kita punya peace camp selama 3 hari, kita tinggal selama 3 hari bersama Islam Kristen, kita ambil 15 mahasiswa Kristen, 15 mahasiswa Muslim, kita tinggalkan, kita buat semacam retreat bersama dengan mereka, kita berangkat dari kondisi bangsa kita menggali ingin mengenal Islam seperti apa, Kristen itu seperti apa. Ternyata banyak prasangka dan prejudice yang memang akhirnya diselesaikan di sana gitu loh. Wah, saya pikir kayak gini, ternyata enggak loh ya. Nah, ternyata di bangsa kita masih seperti itu, levelnya masih toleransi yang semu. Jangan saling mengganggu ya, tidak dalam konteks toleransi. Kalau kamu gerejanya dilarang beribadah, saya marah. Kalau masjid kamu nggak bisa berdiri, saya juga marah. Belum ke level sana gitu. Itu makanya tugas kita untuk mengedukasi masyarakat sampai ke level itu. Seperti orang Batak punya falsafah audoho misalnya. Aiho doau. Itu kan dalam sekali ya. Iya, betul. Iya, jadi dalam konteks golden apa misalnya? Golden dalam apa misalnya yang bilang gini ya, apa yang ingin kau perbuat kepada orang lain, perbuatlah demikian kepada mereka. Apa yang kamu ingin kalau orang lain perbuat ke kamu, begitu juga kamu. Golden rule, yes. Golden rule, ya. Jadi saya pikir kalau kamu senang, ada orang yang masuk ke agama kamu, maka kamu harus senang juga. Kalau ada orang masuk ke agama yang lain, itu kan begitu. Kalau kita mau fair. Benar. Karena itu pilihan. Kita nggak bisa mengontrol pikiran orang, kita nggak bisa mengontrol jalan pikiran hidup orang lain. Nah di Indonesia tidak langsung dibuat sekat, dibuat struktur hukum seperti itu, atau buatlah falsafah seperti yang mengikat, tapi sebenarnya artinya banyak yang berontak. Akhirnya kan orang bertanya, kenapa sih seperti itu? Gitu loh. Kenapa kita nggak dewasa menanggapi bahwa memang ada kitab-kitab lain yang perlu kita baca? Bahwa seorang Kristen pun memang harus membaca Al-Quran menurut saya. Harus membaca Tripitaka, Weda gitu ya. Kenapa? Supaya kita belajar, oh ini yang mereka baca. Paling tidak kan begitu kan? Sebagai sahabat yang baik loh ya.
Apa salahnya? Nggak salah saya pikir. Termasuk bertanya, kok seperti ini ya? Bagi saya kalau itu dibiasakan, itu menjadi bagian dari hidup yang saya pikir harusnya tidak muncul. Seperti tadi ya, ada pindah ke sana ya aja. Tapi kan di Indonesia kan enggak. Kan di Instagram kalau kita lihat kan, oh ayo, Hotman Paris sekarang misalnya, oh Hotman Paris, alhamdulillah, semoga dapat hidayah bang, gini. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, tapi saya belum pernah melihat juga memang, ini bukan saya karena kebetulan beragama Kristen, enggak. Saya juga tidak pernah melihat ada orang Kristen yang agak seperti itu. Saya nggak tahu oknumnya, pasti ada lah yang seperti itu ya. Tapi sepanjang yang saya lihat tidak ada yang terlalu frontal di media-media misalnya, kami menolak ini gitu ya. Memang ada juga di Minahasa kemarin misalnya saudara Muslim kita dilarang beribadah di yang tadi dibilang sama Bang Fernando ya, kayak bentuk dari retaliasi, betul. Jadi memang jadi ada semacam seperti itu. Emang hanya kamu serambi Mekah? Oh, oke, kamu serambi Mekah. Kita bikin juga di tempat kita, iya. Iya, kamu perda syariah, kami perda Injil. Maka saya katakan, ya sebagai orang tata negara, walaupun ini masih debatable juga, banyak tata negara lain yang nggak sepakat dengan saya, nggak apa-apa. Saya salah satu yang mengajarkan bahwa itu tidak, itu konstitusional. Perda-perda bernuansa agama, baik Injil maupun syariah, itu tidak sesuai dengan konstitusi nafasnya. Harus berani mengatakan itu, nggak boleh. Oh, itu kan undang-undang Otsus. Iya, undang-undang Otsus, kalau itu dimanfaatkan untuk menciderai Pancasila dan konstitusi, itu jadi persoalan gitu. Bukan hanya perda syariah yang kita tentang, perda Injil juga kita tentang. Syukur saudara kita di Bali nggak buat perda Hindu. Iya, benar. Kalau mereka buat perda Hindu, saya pikir kita harus belajar dari teman-teman Hindu kita. Teman-teman Hindu kita sebagai mereka agama tertua, mengizinkan kita semua bisa masuk di sini saat ini. Agama tertua kan mereka. Kita nggak bisa kebayang kalau misalnya ada perda Hindu atau misalnya Hindu buat peraturan-peraturan dalam konteks mereka. Misalnya semua yang datang ke Bali harus ikut ke pura pada jam mereka sembahyang. Kan nggak bisa. Maksudnya, marilah belajar dari teman-teman itu juga. Saling belajar dengan multikultural yang ada saat ini. Kita sangat beragam dan plural. Kita melihat ada kekuatan-kekuatan di setiap suku. Suku Minang, kita harus bersyukurlah dengan suku Minang. Saya sebagai orang Sumatera, terasa terbantu dengan adanya rumah makan Minang di Surabaya dan di Sidoarjo. Karena apa? Karena kalau tidak ada itu gimana? Lidah saya sudah terlanjur suka makan Minang ketika mahasiswa. Makanannya enak. Dan mereka adalah suku yang sangat luar biasa menurut saya. Mereka berekspansi demikian hebat. Masuk ke semua wilayah dan tempat. Kita mengapresiasi. Ketika saya tes dosen di salah satu universitas di Padang, ketika saya ditanya, kenapa tertarik ke Minang? Saya katakan adalah, saya melihat pendekar-pendekar hukum akan lahir dari tanah Minang. Jadi, kenapa orang Minang itu, mereka ekspansinya luar biasa hebat, saya bilang. Dan saya juga bangga, seperti Hatta, Hamka. Tokoh-tokoh Indonesia itu banyak orang Minang. Banyak. Kita harus berterima kasih dengan pikiran-pikiran mereka. Ya kan? Tapi dengan seperti sekarang ini, ya sorry to say, kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan saudaraku yang ada di sana, gitu ya? Benar. Ya, terimalah kami sebagai saudara kalian, barangkali ada teman-teman Minang yang mendengar ini, ya. Terimalah kami sama seperti kami juga menerima kalian, gitu ya. Kita sama-sama anak bangsa yang saling menghormat satu sama lain. Marilah kita integrated one each other supaya kita benar-benar bisa melihat bangsa ini semakin maju ke depannya. Karena kalau kita masih pola pikir seperti itu, dan seperti tadi misalnya termasuk juga Batak atau mungkin di daerah mayoritas Kristen masih berpikir seperti itu, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua anak bangsa yang mendengar ini. Bagi yang di timur, ada eksklusivitas karena kita misalnya mayoritas, saya pikir kita berhentilah. Jangan lagi ada minoritas dan mayoritas. Mari kita sebut kita sama-sama Indonesia. Saya akan marah dan sedih kalau kamu sedang dicederai, saya akan marah dan sedih kalau kamu juga harusnya marah kalau saya mengalami ketidakadilan gitu ya. Dan kita melihat, saya punya teman-teman baik yang ketika terjadi langsung di Facebooknya mereka marah. Teman-teman saya dari Medan misalnya, teman-teman grup saya yang ada dulu di Komunitas Indonesia Damai di Sumatera Utara, wah mereka langsung bilang, memalukan banget ini. Mereka yang bilang langsung, bukan saya. Berarti mereka masih berpikir netral, mereka sangat moderat. Kenapa kita masih picik seperti ini gitu ya? Itu mereka merasa malu gitu ya. Kok boleh masih kita terbelakang seperti ini pola pikirnya gitu ya. Semoga tidak ada kepentingan yang lain dengan adanya itu ya, kepentingan pilkada atau segala macam. Semoga tidak ya. Karena kalau akhirnya demi kepentingan politik kita mengorbankan sesuatu yang berharga dalam bangsa kita, yang itu berkenan dengan karakter dan jati diri bangsa, saya pikir itu sangat disayangkan. Sayang banget. Saya pikir gitu sih. Jadi sebenarnya Islam Kristen harusnya boleh sangat mesra.
Ya, Iya, karena kita ini berasal dari Bapak yang sama, Bapak Abraham, Bapak Ibrahim, ya. Yang satu Ishak, yang satu Ismail. Marilah kita bersaudara bahwa kita seperti ini sekarang kan karena Tuhan juga. Kalau kita berantem-berantem, perang-perangan, saya pikir Allah yang sama juga akan, atau Allah yang sama sangat ini ya. Apalagi kita memiliki Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kenapa kita nggak benar-benar menginternalisasi itu dan menjadikan itu hal yang praktikal bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Harusnya nggak jadi persoalan ya. Jadi tolonglah Injil Bahasa Minang, tolong Play Store-nya dimunculkan lagi lah. Kasihan saudara saya di Minang. Bila penting terjemahkanlah Quran dalam bahasa Simalungun, dalam bahasa Batak. Pasti teman-teman Batak Toba pasti senang lah ya. Kita juga ingin belajar. Anggap saja itu buku pembelajaran. Kalau emang nggak percaya itu firman Tuhan, nggak apa-apa. Anda anggap saja seperti Anda baca buku buku pelajaran seperti itu, atau bacaan-bacaan. Daripada nonton drama Korea langsung kita terima seperti itu aja, ya kenapa nggak baca dalam konteks ini gitu loh ya, santai aja, kalian bisa aja. Kayak yang dibilang sama Pak Ade Armando ya namanya ya, yang itu dosen UI, dia juga kan bilang, maksudnya kita juga dari dulu orang Kristen gitu sering banget diperhadapkan dengan buku-buku misalnya kayak bukunya Dan Brown gitu, yang Da Vinci Code, yang sebetulnya men-challenge ini kita banget gitu kan, kepercayaan kita. But aku nggak masalah gitu, walaupun dulu waktu kecil dibilang bapak nggak boleh nonton itu ini gitu, itu sesat atau apa. Tapi akhirnya setelah udah gede, aku pikir ya kenapa aku nggak merasa imanku terganggu dengan itu gitu. Aku melihat itu hanya sebagai sebuah karya seni, karya ya sastra gitu ya, tulisan atau filmnya kemudian difilmkan gitu. Aku tetap dapat menikmati itu kok gitu loh Bang. Tapi nggak perlu, nggak membuat aku serta-merta jadi nggak percaya keimananku terhadap Yesus Kristus gitu, nggak mengganggu gitu. Mungkin gini juga. Tapi kan kalau dalam konteks mungkin ada orang yang terganggu keimanannya, mungkin sah-sah aja menurut aku. Jadi ada aja orang mungkin mengkritik isi novel buku Da Vinci Code itu misalnya. Itu sah-sah aja sebagai orang Kristen menganggap apaan sih gitu. Tapi bukan berarti itu harus di apa ya? Itu kita lihat sebagai bagian dari ujaran kebencian, enggak. Kecuali misalnya dengan di depan direkam kemudian dia sambil mijak-mijak Alkitab hanya tujuan untuk menghasut orang, melakukan kekerasan, mengintimidasi orang, atau misalnya buat kerusuhan. Nah ini yang bagian dari ujaran kebencian. Propaganda namanya. Iya. Betul. Satu poin menarik tadi dari Arisga, menurut saya itu bagus banget ya, mengeksaminasi apa yang kita percaya. Saya pikir perlu banget ya. Salah satu yang tindakan-tindakan pengekangan hak seperti itu kan sebenarnya supaya tidak bisa diakses lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Saya pikir itu juga menciderai kebebasan berpikir kritis begitu ya. Dan saya pikir sangat bahaya sebuah bangsa kalau sudah tidak bisa berpikir kritis. Ya kita sampai sekarang karena kita adalah manusia yang berpikir, marilah berpikir kritis. Saya pikir kalaupun kita misalnya mengimani sesuatu, pasti banyak hal juga yang mungkin kita masih terus bertanya-tanya. That's okay, that's fine. Nggak ada yang salah dengan itu. Mari terus berpikir gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung menjajah orang lain untuk tidak berpikir kritis, saya pikir kita tidak menghormati Tuhan yang sedang memberikan kita akal. Betul. Bukankah berpikir juga adalah ibadah? Bukankah berakal? Hal yang paling mulia dari manusia adalah akalnya. Tapi kalau itu dikebiri, itu disunat, itu tidak bisa dilakukan berpikir kritis. Waduh, saya pikir kita sedang menghina pencipta kita menurut saya, gitu ya, pengekangan seperti itu, gitu ya. Jadi, tidak apa-apa ya, marilah berdinamika, berpikir kritis. Kalau kita sebagai seorang Kristen terbuka dengan ajaran yang berbeda, saya pikir makin kesini saya makin bisa melihat iman saya dengan baik menurut saya. Makin saya membaca kitab-kitab itu, saya melihat, mendalami, mencermati. Bisa-bisa aja, maksudnya nggak ada satu hal yang langsung wah gimana gitu. Justru saya itu pertumbuhan menurut saya. Demikian juga harusnya agama yang berbeda. Sama, saya juga bertemu dengan teman-teman Muslim saya yang bilang mereka juga ketika mulai melihat Alkitab, mencoba membaca Alkitab dan juga berdiskusi tentang Alkitab, mereka semakin dewasa. Yang tadinya mereka dengan kacamata kuda, wah pasti seperti ini. Nggak pernah klarifikasi gitu loh kan. Kenapa Tuhanmu manusia? Manusiamu kok dilahirkan, masa manusia dilahirkan Tuhan gitu kan? Itu kan
Memang ada bedanya gitu ya. Iya. Nah itu, lah contohnya itu ya. Saya banyak melihat ketidakadilan dalam konteks beragama di Indonesia. Habib Rizik nggak bisa disentuh dengan hal-hal seperti itu misalnya. Ahok bisa. Kita melihat banyak baliho-baliho Alkitab itu palsu. Kita diam aja. Misalnya dibilang di YouTube itu kita lihat ditertawain, misalnya kayak Abdul Somad misalnya bilang saya langsung sebut merek saja nggak apa-apa karena itu YouTube ada. Dia misalnya bilang di salib itu ada roh apa gitu, itu kan melukai saudara-saudara kita yang mengimaninya. Yang gitu-gitu nggak perlu. Boleh dalam konteks privat nggak apa-apa. Dalam konteks privat kamu bicarakan itu di ruangan tertutup tidak dipublish, itu hak kalian bicara apa saja soal itu, nggak masalah itu. Tapi ketika itu diberikan di platform publik, itu melukai perasaan yang lain. Dan saya pikir sebagai anak bangsa itu nggak bisa sana gitu ya. Betul. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Mau kamu ini, ya oke lah ya, kita bukan merendahkan saya, tapi menganggap ini nggak oke deh, agama ini nggak oke, ini yang oke. Itu hak, nggak masalah. Tapi karena di era sekarang, di era digital, itu ada platformnya, dimasukkan di YouTube, itu masuk ke ranah pada ya masuk ke tadi itu sudah mulai masuk penistaan dan penodaan sebenarnya. Tapi kan nggak bisa tersentuh. Lagi-lagi kan bertanya-tanya gitu kan. Jadi saya pikir itu yang harus terus kita belajar dalam berbangsa bernegara. Semoga ya nggak perlu lah undang-undang penistaan agama terus diberlakukan. Kalau dewasa warga negaranya menganggap biasa aja cerita, ada ceramah dibiarin, ya kan? Suara azan ada ya kita hormati, nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau misalnya ada masjid yang ini, sampai sekarang tadi Bang Nando udah sebutkan kasus HKBP Philadelphia dan GKI Yasmin, menahun kan itu kan, sudah berpuluh tahun malahan kan, sudah ini loh, legalitasnya sudah oke loh, level Mahkamah Agung loh, tapi putusan itu nggak bisa dieksekusi di lapangan. Itu makanya Lawrence Friedman itu, kalau nanti baca teori sistem hukumnya Lawrence bilang, bicara sistem hukum itu ada 3 aspek, substansi hukumnya oke, struktur hukumnya oke, budaya hukum masyarakatnya oke. Di Indonesia yang paling parah itu adalah budaya hukum masyarakatnya. Nggak bisa menerima itu sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem hukum, sehingga nggak bisa efektif sistem hukum di Indonesia. Hukum itu nggak menjadi satu hal yang dibanggakan lagi. Kenapa? Budaya hukum masyarakatnya kurang bagus gitu ya. Sampai sekarang teman-teman kita belum bisa beribadah ini kan, malah mereka diminta direlokasi. Dan ada beberapa gereja tua di Indonesia yang sudah sebelum merdeka sudah ada, nggak bisa di situ ya. Ini kan kamu kan ngaco seperti itu, permintaan kamu ngada-ngada gitu ya. Jadi janganlah ya, jangan seperti itu. Mari kita lihat bangsa ini sudah luar biasa besar, hebat, bagus. Tugas kita untuk menghormati dan menjaganya. Karena para pejuang bangsa kita kan habis-habisan untuk ini, dan itu sudah final lah. Kita Indonesia dan itu sudah sepakat. Kita berbeda, kita satu, Pancasila jadi rumah kita, harusnya kita lebih arif dan bijaksana menghidupinya dan menghormati agama lain. Itu sih poin saya, Asri. Ya, makasih Bang. Bang Fernando masih ada yang mau ditambahin sebelum kita ke akhir dari perbincangan ini? Mungkin sedikit ya, ini soal klaim kebenaran kan itu kembali ke individunya. Jadi kita nggak bisa generalisasi kalau Kristen itu harus seperti ini, nggak bisa juga. Ada orang yang menginterpretasi Alkitab itu makan babi nggak boleh loh, karena itu bagian dari dia masih mengimani mungkin menginterpretasi hukum secara Taurat harfiah yang apa yang di perjanjian lama benar Taurat. Nah, itu memang dilarang gitu. Itu hak dia. Jadi bukan karena lagian juga di Kristen itu bukan dari budaya Kristen makan babi, enggak. Itu bagian dari ada juga banyak orang Kristen tidak makan babi mungkin bukan alasan teologis, bukan alasan spiritual, tapi alasan kolesterol benar Bang. Alergi, ya kan? Alergi, ya. Benar. Jadi kita nggak bisa misalnya mengeneralisasi sebuah keimanan itu dalam secara kolektif, nggak bisa. Ada orang yang kayak Advent misalnya, mereka itu Kristen yang ada school of teologinya itu tidak minum teh, karena minuman yang berwarna itu bagian dari merusak tubuh. Itu ada mungkin kayak kafeinnya atau gimana, itu jadi semua yang merusak tubuh seperti kafein, rokok dan yang lain-lain itu. Nah, bagaimana dengan orang yang minum teh, orang Kristen yang minum teh misalnya, minum kopi 5 kali sehari lagi, ngerokok lagi. Benar. Apakah misalnya kita menjudge bahwa dia bukan Kristen? Enggak. Jadi makanya klaim kebenaran itu nggak boleh diklaim
secara kolektif. Walaupun mungkin dalam tradisi keagamaan, keyakinan itu ada hukum-hukum yang harus diikuti oleh agama tersebut atau tradisi keagamaan tersebut gitu. Itulah mungkin dari aku untuk menambah. Pikir udah banyak tadi apa yang kita sampaikan kan. Benar. Terakhir aku pengen tanya ini sih Bang. Tadi Bang Iman ada ngomong soal masalah toleransi kita di Indonesia tuh masih semu gitu ya. Maksudnya kalau yang aku tangkap tuh semu dalam artian selama gua nggak ganggu lo, ya udah lo beribadah, gue beribadah, tapi kita jangan bergesekan gitu. Jangan ada ketemu ini. Padahal toleransi yang sebenarnya seharusnya kita praktekkan itu adalah ketika ya kalau hak lu ada yang menginikan, kita akan di garda depan untuk membela hakmu itu. Begitupun sebaliknya ketika hakku dinodai, di violated, itu juga lu bakalan berada di ini. Gimana caranya supaya kita keluar dari pemikiran salah kaprah tadi dalam hal memahami toleransi itu gitu. Pengalaman saya berteman dengan rekan-rekan yang berbeda agama, yang pertama ya, yang saya lihat, biasanya orang yang sudah mengalami dirinya, contohnya di Indonesia dia mayoritas, tapi kemudian dia keluar ke Thailand misalnya, atau misalnya ke Singapura atau ke negara-negara lain gitu ya, ketika dia menjadi minoritas, dia bisa merasakan gitu ya. Ketika dia merasakan sebagai minoritas, dia jauh lebih berempati ketika dia kembali ke Indonesia. Itu yang saya amati. Saya pertama kali bertemu dengan orang yang sangat saya kagumi, itu Rektor UINSU, dulu namanya masih IAIN, ketika saya punya mimpi untuk membuat semacam camp lintas agama di Medan, ketika saya masih di Medan ngambil S2, dia menceritakan bagaimana di Amerika Serikat dia menjadi seorang yang minoritas, di Filipina juga seperti itu, dan dia sangat luar biasa arif dan bijaksana. Dia sudah almarhum sekarang, saya sangat menghormatinya. Dan pertemuan di situ dia hanya bilang ketika saya nggak punya teman di Medan, saya nggak punya siapa-siapa di Medan yang Islam, karena selamanya dulu saya juga aktivis di kelompok Kristen saja, punya teman Muslim, tapi ya teman sehai saja. Tapi setelah alumni menyadari, loh kok saya hidupnya kok begini-begini ya. Ibaratnya saya pernah satu sisi bertanya dalam diri saya, kalau saya nanti meninggal dunia, misalnya di akhir zaman, Tuhan tanya, ada berapa sih orang yang berbeda agama yang menjadi sahabat kamu? Wah, saya pernah hasil perenungan itu, berangkat dari perenungan itu, saya merasa malu gitu. Saya sudah setua ini kok nggak punya sahabat dari luar agama saya gitu ya. Jadi agak sedih saya saat itu. Akhirnya saya punya mimpi bagaimana membangun toleransi yang saya katakan tadi aktif. Dan saya luar biasanya ketemu orang yang seperti saya katakan tadi, dia bilang apa? Oke, kamu masuk di IAIN, bilang sama presiden IAIN sini, kalau kamu udah ngomong dengan rektor, kamu lakukan apa saja di kampus ini yang berhubungan dengan visi kamu membangun keberagaman. Wah, saya merasa sangat, itu aktif ya, dia langsung, oke, saya adalah kamu adalah saya, mari sama-sama. Yang kedua, harus ada relasi dan persahabatan yang murni, tanpa agenda, harus ada relasi yang pure, yang memang betul-betul tulus bersahabat, tidak ada ekspektasi dan tidak ada agenda tertentu dalam persahabatan kita. Itu harus menurut saya. Dengan demikian kita tidak punya embel-embel ketika berelasi. Saya akan berteman dengan kamu kalau seperti ini, tidak. Paling tidak kita menyatakan kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, kamu adalah manusia, saya adalah manusia. Dan kita bertemu sebagai sahabat, sebagai dosen, misalnya sebagai mahasiswa. Pasti Tuhan punya rencana kenapa kita bertemu hari ini. Mari ngobrol, bercerita. Berbagi rasa, mulai berbagi rasa, membagikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, membagikan masalah kita. Itu akhirnya ada relasi yang berdampak, ada sense of belonging gitu ya, ada rasa saling memiliki. Jadi memang itu nggak bisa diciptakan begitu aja. Jadi perlu ada berbagai proses. Yang pertama mulai dengan awareness, kita menyadarkan orang lain bahwa kita beragam adalah anugerah. Saya selalu bilang dalam quote saya, keberagaman itu adalah anugerah, merayakannya adalah ibadah. Saya selalu sampaikan itu kepada orang-orang yang sedang saya dampingi saat ini. Kenapa? Kita sekarang nggak bisa mengkontrol kenapa saya menjadi orang Batak, kenapa saya jadi orang Simalungun, kenapa saya lahir di keluarga Kristen, ya kan? Kita nggak bisa kontrol itu. Itu adalah rahasia dan memang sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita juga terus mengujinya. Dan kalau sampai sekarang saya mengimani sebagai seorang Kristen, itu adalah anugerah juga. Gitu. Nggak bisa sesuatu yang harus disombongkan juga. Dan ketika ada teman saya juga masa ini menjadi beragama Islam, nggak apa-apa. Itu adalah kehormatan bahwa dia juga memiliki ide yang sama. Kalau sudah sadar seperti itu, baru masuk kepada level menurut saya adalah mengintegrasikan nilai.
mengintegrasikan value. Bagaimana kita benar-benar bisa memiliki value yang universal. Bagaimana sebenarnya Quran juga mengajarkan hal yang sama kok, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Paling tidak dua hal itulah. Konsep mengasihi Tuhan dan sesama ada dalam Kristen, ada dalam agama-agama semua yang ada di Indonesia. Bukankah juga itu Pancasila, sila pertama dan sila kedua? Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah konsep itu ada sebenarnya? Kenapa kita harus menciderai itu? Bukankah dengan mengasihi orang yang di depan kita, kita sudah mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi teman kita yang kelihatan? Kita menjajah mereka. Kita mayoritas Kristen menjajah yang minoritas di luar Kristen, atau sebaliknya. Bukankah itu menciderai atau menghina Tuhan yang menciptakan kita beragam? Itu bagian dari integrasi. Lalu yang berikutnya adalah masuk kepada nilai praktik. Bagaimana kita bersama-sama dengan isu yang sama, bergerak bersama-sama. Akhirnya kita punya visi, kita tidak kebetulan tinggal di satu negara yang sama, bangsa kita punya visi dan tujuan, kita bergandengan tangan menyelesaikan semua masalah yang ada di bangsa kita. Persoalan korupsi misalnya. Kenapa kita nggak sibukkan energi kita membereskan itu? Kenapa kita nggak sibuk membereskan juga seperti sekarang? Bagaimana carut-marut penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Bagaimana carut-marut penegakan HAM? Ya kan? Padahal seperti yang terjadi yang ada di Minangkabau, bisa. Ada banyak infrastruktur hukum yang bisa kita pakai. Ada banyak aturan hukum. Ada lembaga yang bisa digunakan, pengadilan, Komnas HAM, bisa dilakukan. Nanti kalau baca Undang-Undang 39 tahun 99 itu Undang tentang Declaration of Human Rights yang sudah kita ratifikasi, jelas di sana Komnas HAM hadir untuk menerima laporan ketika ada merasa hak asasi manusianya terberangus. Belum lagi kita bicara Undang-Undang Kovenan Internasional Hak Politik Sosial, tadi katakan Bang Nando, Undang-Undang 12 tahun 2015. Banyak sekali. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan aturan hukum untuk memproteksi setiap warga negara kita, karena kebetulan kita memilih menjadi negara hukum, bukan negara Injili atau negara syariah. Jadi jelas, konstitusi itu sangat ketat, memproteksi warga negaranya, penjabarannya pun sangat ketat, tapi pelaksanaannya yang tidak ketat, gitu ya. Saya tadi senang sekali dengan pernyataan Bang Nando bilang kita mentoleransi intoleransi, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Ya. Saya pikir kita nggak perlu takut menyuarakan kebenaran, ya, apalagi seperti di platform seperti ini harus didengarkan banyak orang, harus malah. Kenapa? Karena kita harus bertobat dari pikiran-pikiran picik seperti itu, bahwa kita harus berubah, yang darinya kita eksklusif, sekarang kita benar-benar menganggap semua adalah bagian hidup saya, semua adalah saudara saya, ya kan? Kalau di sini istilahnya sedulur, ya, kamu sedulur saya kan teman saya semua di sini juga jarang sekali yang Kristen. Di kampus saya Kristen itu satu fakultas hanya 6 orang saja, 6-7 orang. Sahabat saya sering ngobrol cuma satu, semuanya teman-teman Muslim saya dan Hindu. Iya kan? Indah kok, kita indah bersahabat, bercanda. Kadang-kadang saya dicandain, Pak Iman nggak sholat. Saya mau sholat kalau saya yang imami, gimana? Itu kan ketawa gitu kan? Mau ya gitu. Santai aja, tertawa gitu. Kadang-kadang ditanya, Pak Iman, memang kan mereka bercanda karena kita jam sholat kita di ruangan ya dengan laptop kita. Pak Iman udah sholat? Ayo dong kamu doa tahajud, doa yang banyak dong. Kamu doa yang dini hari mendoakan saya dapat hidayah seperti kamu. Jangan-jangan kamu nggak pernah doain saya. Ya udah selesai, tertawa, hahaha, hihihi gitu kan? Udah, sesantai itulah kami menikmati relasi gitu tanpa mencederai satu sama lain gitu ya. Saya juga menghormati mereka. Kalau misalnya ada azan, ada saya biarkan mereka menunaikan ininya sholat, ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan nggak hal yang itu not a big deal lah. Itu satu hal yang biasa yang saya pikir nggak perlu dibesar-besarkan. Itu sebagai manusia pun kita. Saya khawatirnya gini, jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai rasa kepemilikan. Kalau sekarang saya lihat Instagram itu senang sekali lihat binatang-binatang. Saya sekarang kalau lihat dulu Tom and Jerry, selalu pikiran saya kucing sama anjing selalu berantem. Tapi sekarang di platform media itu saya melihat berbeda. Anjing dan kucing bisa bersantai. Iya kan? Iya, benar kan? Banget. Kita bisa melihat misalnya di media sosial itu misalnya singa dengan anjing bisa begitu. Loh,
kok binatang bisa begitu ya? Saya jadi Betul. justru tadi kan kita dengan berpikir sejak kecil saya didoktrin anjing sama kucing pasti berkelahi. Ribut, Kok ini kucing mesra banget sama anjing gitu kan? Kucing sama tikus misalnya. Dari pikiran saya dulu punya itu pasti berantem. Ini enggak, kucing sama tikus ada yang bercanda begitu. Lucu ya ternyata. Nah, saya jangan sampai binatang lebih maju peradabannya dibandingkan manusia. Jadi sekarang kalau buat tulisan gak enak lagi buat metaforanya kucing anjing ya? Nggak bisa, benar. Iya, karena anak kita bisa protes. Kok enggak? Udah nggak ini, iya benar. Instagram bawa anjing mesra banget. Nggak relevan lagi. Nggak relevan lagi. Nggak relevan lagi. Bagi saya gini, karena itu juga memang dinamika yang dulunya mereka nggak pernah bertemu, tinggal di rumah yang sama, berkenalan, apalagi sejak kecil di hidup bersama, akhirnya menganggap itu bukan ancaman, itu saudara, ya kan? Itu binatang loh, ini manusia sudah tinggal bersama bertahun-tahun, Indonesia sudah merdeka sekian puluh tahun, masa kita masih menganggap yang lain lawan kita, agama lain lawan kita nggak keren deh dalam hal itu. Bagi saya kita harus bertobat. Mari belajar dari binatang, menurut saya. Dalam hal itu loh ya. Iya. Kalau disamakan dengan binatang. Nanti yang lain lagi Bang, yang dipelajarin. Karena memang iya kan, itu fakta ya. Bahwa kalau kita lihat binatang-binatang sekarang yang tadinya metafora anjing kucing nggak cocok lagi, ya kan? Sudah berbeda sekarang. Karena apa? Karena mereka udah ada sense of belonging kan. Makanya si Huntington nulisnya The Clash of Civilization lah. Itu jawabannya. Nah, itu dia. Itu makanya. Ya. Nah, saya pikir itu ya. Jadi kesimpulan saya adalah saya sangat menyesalkan itu terjadi di tanah Minangkabau. Semoga memang saudara kita yang mendengar ini pun ya. Saya tahu juga banyak yang tidak setuju dengan itu. Bagi yang masih setuju, ya inilah cara pandang kami. Kenapa kami berpandangan seperti itu? Sah-sah saja lah. Misalnya Injil dalam bahasa Minang, dalam semua bahasa yang ada di Indonesia. Demikian juga Al-Quran. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa semua yang ada di Indonesia, itu sah-sah saja. Ya. Biarkanlah juga kami-kami yang tidak beragama Islam ini juga menikmati Al-Quran dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Sehingga kami bisa mengetahui value-nya, dan kami punya legal standing, kenapa dan bagaimana kami bersikap. Paling tidak kami tahu cara pandang saudara kami seperti apa. Ya, itu sih menurut saya. Jadi, jangan sampai apa yang terjadi saat ini jadi presiden buruk. Saya sepakat dengan itu. Dan ingat, kita negara hukum. Sebagai negara hukum, mari menjadikan konstitusi sebagai panduan, sebagai guidance kita dalam bernegara. Dan para pejabat yang mendengar ini, Anda disumpah sebagai pejabat, diberikan mandat langsung di bawah konstitusi dan Pancasila, berlakulah dengan apa yang sudah diturunkan dalam konstitusi dan Pancasila. Karena kalau tidak, Anda sedang tidak menjadi representasi kami, orang-orang yang sedang dipimpin. Karena bagaimanapun, menjadi pejabat itu adalah anugerah, dan dipimpin adalah anugerah. Maka jangan disia-siakan gitu ya. Jadi nggak boleh berpihak, kedepankan kepentingan umum, dan dengan demikian saya pikir Indonesia akan makmur, sejahtera, adil, dan visi dari para pendiri bangsa ini akan tercapai dengan sedemikian rupa. Terima kasih. Itu kesimpulan saya. Terima kasih Bang. Ya, mungkin aku menyimpulkan dikit ya. Nando, ya tentu harus. Ya, karena kan tadi sebenarnya menyambung dan kemudian menambahin apa yang disampaikan Bang Iman, ini soal memahami keimanan orang lain ya. Bukan hanya soal simbol-simbolnya, tradisinya, tapi soal keimanan juga. Ini kan bagian dari bagaimana kita mengekspos diri kita di dalam sebuah hal yang berbeda dari diri kita atau keputusan kita. Misalnya kayak tadi Bang Iman bilang, ya sah-sah aja misalnya kalau Bang Iman mau pelajari, kalau ada misalnya bahasa-bahasa Al-Quran, why not kalau misalnya dia mau belajar? Karena dia itu mungkin bagian dari keinginan dia untuk mempelajari sisi-sisi lain dari apa yang diyakini oleh orang lain, teman-teman kita misalnya. Dan itu sah-sah aja. Jadi, kalaupun misalnya Alkitab itu juga mau dipelajari oleh teman-teman Muslim Minangkabau, ya why not gitu. Kalau mereka juga mau memahami bagaimana sisi kekristenan misalnya. Mungkin bisa aja mungkin aku membayangkan sesuatu yang sangat tidak baik terhadap agama orang lain, tetapi ketika aku sudah membacanya, pasti akan berubah. Paradigma saya itu terhadap agama lain atau orang lain yang beragama yang berbeda, pasti berbeda. Nah, artinya kan, dengan begitu, selain kita membaca secara tekstual, tapi juga kita berdialog, makanya kita harus membuka ruang-ruang perjumpaan ya. Kalau bahasa-bahasa orang-orang interfaith ini, kita harus membuat ruang-ruang perjumpaan. Supaya apa? Dengan ruang-ruang perjumpaan itu, kita saling memahami bahwa kita sebenarnya sama.
kalau misalnya kayak apa ya? Ada saya nonton tadi malam itu orang-orang Jerman, anak-anak mudanya, orang-orang Israel, anak-anak mudanya itu semacam ada pertukaran ke Jerman. Mereka mau diajarin bagaimana sebenarnya mereka itu sama. Karena selama ini orang-orang Yahudi di Israel itu anak-anak mudanya juga masih dicekokin bahwa orang Jerman itu pembunuh orang Yahudi. Itu kan makanya pertukaran seperti itu, ruang-ruang perjumpaan itu harus dilakukan. Makanya sejak dini, walaupun mungkin tidak semua atau mungkin di kurikulum pendidikan kita itu tidak semua mengakomodasi itu, ya minimal kita ini orang-orang yang punya akal sehat ini bisa menginisiasi ruang-ruang perjumpaan itu, supaya kita saling memahami bahwa kita itu sama, itu hidung kita itu punya 2 lubang, kemudian cara berpikir kita juga mau berkembang sebagai umat manusia gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita harus menemukan bahwa kita punya nilai sakral yang sama sebagai itu dalam in humanity ya, dalam kemanusiaan. Kayak tadi Bang Iman bilang, ternyata kalau aku menganalogikan lain ke contoh yang lain, high faith itu nggak menyerang orang Kristen. Dia atau misalnya dia punya target khusus, hari ini orang Muslim doang ya, atau besok orang Hindu aja ya, atau besok orang Kristen aja, enggak. Artinya itu semua menyerang. Banyak isu-isu yang lain yang kita anggap itu sebagai bagian dari nilai sakral kita sebagai manusia, bahwa kita juga manusia yang bisa sedih, bisa tertawa, bisa tersakiti gara-gara uang kita dikorupsi misalnya, atau soal kemiskinan, banyak tanggung jawab yang lain. Itu kayak di Siantar, aku nggak bisa bayangkan di Siantar, kota kecil itu masih ada 12% orang masih dari data 2017 misalnya, itu di Siantar 12% kepala keluarga 12% rumah tangganya itu tidak punya jamban gitu. Bayangkan kota sekecil itu, 12% masyarakatnya dari 251.000 itu nggak punya jamban. Itu artinya banyak hal-hal yang masih menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu harus kita anggap, harus kita pikirkan sebagai sebuah poin yang sangat sakral yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, kemudian untuk menutup, mungkin sebelum menutup, nah, kemudian keberagaman itu kan juga indikator dari pembangunan. Lihat aja misalnya wilayah-wilayah yang tidak beragam, yang sangat homogen, pasti akan sulit berkembang. Saya nggak akan menuduh wilayah mana, enggak. Tapi lihat aja kecenderungannya. Itu orang yang punya persepsi atau komunitas yang pada faktanya itu sangat homogen, itu akan sulit berkembang. Kalaupun misalnya ada orang-orang lain, identitas lain atau misalnya komunitas lain ada di situ, eksis di situ, pasti mungkin dia tidak akan diperhitungkan, atau mungkin kalau dia punya kemampuan yang lain dari kebanyakan orang, mungkin dia tidak diperhitungkan karena dia dianggap sebagai kelompok minoritas. Nah, itu karena memang hegemoni mayoritas itu pasti akan cenderung untuk mendominasi, bahkan juga menindas. Makanya konsep HAM itu sebenarnya tidak melarang yang namanya konsep negara Islam, negara Kristen, negara Lutheran, itu nggak ada dilarang dalam konteks HAM. Tapi itu dibayangkan oleh orang-orang ahli hukum misalnya, bahwa ahli-ahli HAM, bahwa pada prakteknya hal tersebut itu memprivilegisasi kelompok-kelompok mayoritas dan kemudian mendiskriminasi kelompok minoritas. Nah, aku mengutip apa yang disampaikan oleh Yudi Latif, bahwa memang ini kan kita ini ada ratusan suku, bahkan nggak tahu berapa ratus bahasa, dan juga mungkin ratusan agama ya. Kita nggak hanya mengenal nama agama di Indonesia ini, kita bahkan juga penghayat kepercayaan misalnya itu ratusan, bahkan 360 penghayat kepercayaan yang terdaftar dalam komunitas mereka itu, komunitas kelompok penghayat. Nah, itu kan kayak kalau Yudi Latif bilang itu Pancasila itu sebagai penyebut, dan kita inilah pecahannya gitu. Nah, jadi apapun, seberapa banyak pun pecahannya, tapi kalau penyebutnya satu, tapi kita bukan dalam artian mau kita memaksakan orang juga untuk, ini kan bukan bagian dari ideologisasi, bukan. Jadi ya Pancasila itu menyatukan kita, itulah penyebut kita. Nah, makanya ya aku bayangkan kalau kita memahami itu, aktor-aktor negara memahami bahwa seberapa banyak pun pecahan-pecahan yang ada, tapi kalau penyebutnya satu, saya pikir dalam rumus matematika pasti ada jawabannya.
pasti ada jawabannya. Nah, menurutku hak asasi manusia itu apa ya, kalau ini agak-agak agak-agak ini apa ya, resmi sedikit, di official. Jadi hak asasi itu kan itu dikembalikan ke individunya. Jadi hak asasi manusia itu seperti, atau kebebasan beragama itu layaknya sebuah, kalau misalnya Bang Iman itu di pengadilan itu bisa kita bilang itu bagi apa? Internal tribunal, dia peradilan yang sangat internal. Jadi kalau di pengadilan itu kan ada hakimnya, ada terdakwanya. Mungkin kita sampingkan jaksanya ya, tapi hakim dan terdakwanya itu ada. Nah, ini diperankan oleh satu orang dan orang yang sama. Jadi dia hakimnya dan dia juga terdakwanya. Kalaupun dia melakukan sesuatu, dia tahu konsekuensinya, tapi yang memutuskan itu salah apa enggak, itu harusnya dirinya sendiri. Jadi itu tidak ada intervensi dari yang lain. Walaupun ada mungkin sebatas pembatasan demi misalnya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan orang lain juga, seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan ini berguna ya buat didengar banyak orang, supaya juga hal-hal ini, ruang-ruang perjumpaan seperti ini dan diskusi-diskusi yang membangun nilai-nilai kritisisme ke orang-orang itu juga dibudayakan, karena itu penting. Makasih banyak Bang Fernando sama Bang Iman untuk sharingnya. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir kita juga semua, siapa yang dengar. Mudah-mudahan banyak yang dengar, mudah-mudahan ya. Dan kita nanti juga. Iya, benar. Itu makanya kenapa aku senang Abang bilang Abang mau share juga, karena ya aku butuh publikasi. Memang aku ingin sebanyak mungkin gitu kan. Kita jangan namanya ini kan pengetahuan gitu. Pengetahuan nggak boleh cuman dikuasai sama satu ini aja gitu. Makanya aku juga kurang setuju soal yang namanya copyright sih. Sebetulnya itu nggak. But itu perbincangan lain lagi. Bisa didiskusikan. Itu bisa dibicarakan lagi di lain kesempatan. Bagian dari HAM itu, kekayaan intelektual ya. Benar, hak kekayaan intelektual. Oke, makasih banget Abang berdua. Mudah-mudahan Bang Fernando lewat KNLWF-nya dan juga Abang Iman dengan YIPC ya, YIPC bisa akademiknya juga. Dan juga tentunya sebagai dosen, itu penting banget loh. Itu penting banget. Karena di kelas itu berapa ratus orang atau berapa ribuan orang kalau diakumulasikan. Bisa lewat Abang, benar banget. Yes. Dan aku bersyukur bahwa hari ini aku bisa jadi salah satunya juga. Dan mudah-mudahan ini bukan obrolan terakhir kita. Walaupun mudah-mudahan next time juga kita masih bisa bicara, mungkin dengan topik yang lain. Dan aku berharap tema seperti ini nggak perlu lagi ada sih. Aku berharap hal seperti ini udah nggak perlu ada lagi gitu. Kita bisa move on ke hal-hal yang lebih penting lagi, seperti tadi orang abang-abang udah sebutin gitu kan, hal-hal yang lebih esensial sebenarnya untuk kita bicarakan, untuk kita itu kan. Makasih banyak ya Bang ya. Oke deh, yaudah bye. Salam dari Indonesia, Jakarta. Salam dari Indonesia, Surabaya. Salam juga dari Jerman untuk Jakarta dan Surabaya dan Siantar. Oke deh Bang. Oke.